Bab 711 Siapa kamu dan apa yang telah kamu lakukan terhadap istriku? Sambil menunggu utusannya bertemu dengan Raja Kalmar Union, Berengar sibuk dengan tumpukan dokumen yang seakan selalu sampai ke mejanya. Sang Kaisar menandatangani dokumen dengan cepat, sementara suara ketukan terdengar dari balik pintu kantornya. Hal ini menghentikan langkahnya saat ia memanggil si penyusup dengan nada kesal. Sudah terbuka. Setelah mengatakan itu, pintu terbuka menampakkan sosok seseorang yang tak diduga Berengar. Adela memasang ekspresi tegas saat menghampiri suaminya dan duduk di kursi di seberang mejanya. Kenyataan bahwa ia masih berbicara dengan Berengar setelah apa yang telah dilakukannya merupakan pertanda baik. Berengar tetap diam, karena ia sudah mengungkapkan perselingkuhannya dengan saudara perempuan itu, dan tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan kepadanya. Hal ini semakin membuat Adela gelisah, karena ia memelototi pria itu dengan tajam selama beberapa detik sebelum mendesah berat dan mengucapkan kata-kata persis seperti yang diharapkan suaminya. Aku memaafkanmu. Senyum kecut terbentuk di bibir Berengar saat ia menggoda istri cantiknya dengan cara yang mengejek. Maaf, aku tidak mendengarnya dengan jelas. Kamu apa? Adela dapat merasakan kejengkelan muncul dalam jiwanya saat dia berdiri dari tempat duduknya dan berteriak pada pria yang dicintainya. Aku memaafkanmu, oke. Berengar hanya terkekeh mendengar ini sebelum mengelus kepala pirang wanita muda itu. Wanita itu cemberut, yang justru membuatnya tampak lebih manis di mata suaminya. Berengar mendesah berat sebelum menarik tangannya. Ekspresinya berubah tegas saat menanggapi pernyataan Adela. Jadi, apa yang kita pelajari? Wanita muda berambut pirang mungil itu praktis mengerutkan kening saat mendengar ini. Beranikah pria ini memuliainya setelah apa yang telah diperbuatnya? Namun, ia teringat kata-kata yang diucapkan Linde kepadanya selama masa dukanya, dan mengingat posisinya sebagai salah satu dari banyak pasangan suaminya. Adela memastikan untuk mengucapkan setiap kata dengan jelas agar ia tidak lagi digoda oleh pria yang duduk di hadapannya. Aku seharusnya tidak cemburu. Kamu mungkin akan punya lebih banyak simpanan di masa depan karena kamu punya banyak istri. Seharusnya aku bersikap lebih tenang ketika mendengar kamu tidur dengan adikku. Berengar tersenyum ramah dan mengangguk sebelum mengelus rambut gadis itu sekali lagi. Kali ini, gadis itu menolaknya karena ia terlalu malu untuk menerima perlakuan seperti itu. Melihat betapa manisnya gadis itu, Berengar tak kuasa menahan diri untuk menggoda istrinya lebih lanjut. Anak yang baik. Mendengar ini, Adela seakan mengutuk suaminya dengan pikirannya sendiri. Melihat Adela masih memberontak, Berengar mendesah sebelum berbicara tentang hubungan mereka. Kau tahu, kalau saja kau melepaskan rasa cemburumu bertahun-tahun yang lalu, kita bisa melupakan semua masalah ini. Aku mengerti sulit bagimu untuk melakukan itu, jadi aku menghargai usahamu untuk membuatku bahagia. Jadi, kurasa pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan untuk adikmu? Adela terkejut ketika menyadari Berengar meminta masukannya. Ia memikirkannya beberapa saat sebelum menyampaikan bagian terpenting dari persamaan tersebut. Apa yang terjadi pada Wolfgang? Menanggapi hal ini, Berengar mengeluarkan 2 piala dan menuangkan anggur ke dalamnya. Ia menyerahkan 1 piala kepada istrinya, sambil menyesap pialanya sendiri. Saya telah memberi Wolfgang penangguhan hukuman mati sampai saya dapat berkonsultasi dengan saudaranya, Adelbrand, mengenai hukumannya. Biasanya, saya dan Wolfgang sudah berbicara sekarang, tetapi saat ini ia sedang disibukkan dengan urusan di Ibria. Rupanya, ia menganggap nyawa saudaranya kurang penting daripada kampanyenya saat ini melawan para pemberontak. Mengutip pesan yang saya terima. Biarkan bajingan itu membusuk di penjara bawah tanah. Aku akan mengunjungi Kufstein ketika aku punya waktu untuk membahas solusi yang lebih permanen atas kejahatannya. Adela terkejut mendengar betapa Adelbrand tak peduli pada darah dagingnya sendiri, tetapi setelah semua yang terjadi selama invasi Bavaria ke Austria bertahun-tahun lalu, akan sulit untuk memaafkan pria itu. Ia mendesah berat ketika mendengar ini. Kedengarannya Adelbrand cenderung menyetujui usulan eksekusi Berengar. Setelah menyadari bahwa adiknya akan menjadi janda dengan 4 anak yang harus dinafkahi, Adela merasa kasihan kepada perempuan itu. Ia tidak tahu persis apa yang dilakukan Berengar terhadapnya setelah kejadian itu dan segera bertanya tentang kondisinya saat itu. Dan adikku. Berengar meneguk anggurnya lagi sebelum menjawab pertanyaan itu dengan ekspresi tabah di wajahnya. Untuk sementara, dia dirawat di kastil tua, tempat dia dan anak-anaknya bebas tinggal sesuka hati. Aku sudah memberitahunya bahwa aku tidak akan menjadi ayah bagi anak-anaknya, dan jika aku bertemu dengannya nanti, itu hanya akan terjadi jika kau menerima kenyataan seperti itu. Adela mengetuk-ngetuk sandaran lengannya dengan gugup selama beberapa menit. Sebenarnya, ia tidak ingin Berengar dan Ava bersama, tetapi ia takut jika ia mengatakannya, Berengar akan menganggap ia belum melupakan rasa cemburu yang sebelumnya ia pendam. Untungnya, Ava tidak terlalu berarti bagi Berengar, dan ia tidak peduli jika ia tetap berselingkuh. Melihat kecemasan di mata Adela, Berengar menggenggam tangan mungilnya dan tersenyum hangat sambil menyampaikan perasaannya tentang masalah ini. Jujur saja. Sejujurnya,
Aku tidak peduli pada adikmu seperti aku peduli padamu, atau yang lainnya. Jika hubungan kita terjalin, itu murni seksual. Jika kau tidak menginginkannya, katakan saja, dan aku akan memberitahu wanita itu. Adela merenungkan masalah itu beberapa saat. Memisahkan Berengar dan Ava dengan egois memang mudah, tetapi masalahnya adalah adiknya benar-benar berantakan tanpa dukungan orang lain yang bisa diandalkan. Jika dipikir-pikir lagi, Ava sepertinya tidak akan menikah lagi. Dengan banyaknya perempuan muda yang siap dinikahi membanjiri kekaisaran dari berbagai negara, akan jarang seorang pria menikahi seorang ibu beranak 4 sebagai salah satu dari 5 istrinya, dan mengasuh anak-anaknya seperti anak sendiri. Bahkan Berengar pun tidak ingin melakukan hal seperti itu. Ketika Adela memikirkan nasib buruk seperti itu, ia tahu jawabannya di dalam hatinya. Dengan desahan berat, ia menyampaikan pendapatnya yang jujur tentang hal itu kepada Berengar. Mungkin ini egois untuk kukatakan, tapi aku ingin kamu melanjutkan hubunganmu dengan Ava. Berengar hampir tersedak anggurnya ketika mendengar jawaban ini. Ia sudah menghitungnya, dan kemungkinan Adela menerima perselingkuhan Ava hampir tidak ada. Atau begitulah yang ia pikirkan. Sebelum ia sempat berbicara, Adela memasang ekspresi sangat serius saat melanjutkan pernyataannya sebelumnya. Kau adalah paman bagi anak-anaknya, dan mereka membutuhkan figur ayah dalam hidup mereka. Saat ini, adikku sepertinya tidak akan menikah lagi, dan kalaupun dia menikah lagi, pria itu kemungkinan besar tidak akan berkualitas. Demi anak-anak Ava, aku ingin kau ada dalam hidupnya, dan menjadi bagian dari kehidupan anaknya sebagai paman mereka. Kau tidak harus menjadi ayah mereka, tapi kau bisa menjadi figur ayah bagi mereka. Berengar benar-benar terkejut ketika mendengar kata-kata itu keluar dari mulut Adela. Adela selalu pencemburu dan selalu melawan haremnya. Sekarang Adela mengatakan bahwa ia tidak hanya ingin Adela terus tidur dengan adiknya, tetapi juga menjadi bagian aktif dalam hidupnya. Terlalu berat baginya untuk dipahami. Ia harus memastikan perempuan itu tidak sedang mengolok-oloknya. Apakah kamu yakin ini yang kamu inginkan? Adela tersenyum sambil mengangguk. Bohong jika ia bilang gagasan Berengar dan Ava bersama tidak membuatnya sakit hati. Namun, ia cukup baik hati untuk tahu bahwa dengan kematian Wolfgangs, Ava akan membutuhkan pria yang tepat dalam hidupnya, dan ia tidak akan menemukan pria yang lebih baik daripada Berengar. Ketika Berengar melihat ekspresi serius di wajah cantik istrinya, ia hanya bisa mencibir tak percaya. Karena istrinya sudah bilang hubungan dengan adiknya bisa diterima, ia tak mau mengalah. Ia membungkuk di atas meja dan mencium pipi wanita itu sebelum menggodanya. Karena kamu sudah menerima, tidak ada jalan kembali. Aku akan bersenang-senang dengan Ava. Mungkin kamu bisa bergabung dengan kami. Alih-alih tersipu malu, Adela menggigit telinga suaminya sebelum mengejeknya sendiri. Hati-hati dengan apa yang kamu inginkan. Kamu mungkin akan mendapatkannya. Berengar tak kuasa menahan tawa mendengar ini. Ia langsung menunjukkan ketidakpercayaannya saat menatap ekspresi genit Adela. Siapakah kamu, dan apa yang telah kamu lakukan terhadap istriku? Pada saat inilah Berengar tidak lagi menyesal telah melatih Adela bersama Linde. Rupanya, sebagian perilaku wanita jalang itu telah menular pada gadis itu. Bab 712 membuat. Membayangkan tidur dengan Adela dan kakak perempuannya sekaligus membuat Berengar bergairah lebih dari yang seharusnya. Adela menatap tenda yang sedang didirikannya dan tersenyum menggoda. Pintu terkunci di belakang mereka, dan tak seorang pun akan mengganggu kesenangan mereka di jam segini. Maka, ia pun memberanikan diri membuka resleting celana suaminya dan menatap ular perkasa itu dengan penuh nafsu di mata safirnya. Kini Adela telah kehilangan kuncir dua khasnya dan berganti dengan gaya rambut sedikit bergelombang yang menjuntai di sisi kanan wajahnya bagai sungai emas yang mengalir. Ia bukan gadis kecil yang dikenal Berengar di hari-hari setelah reinkarnasinya. Meskipun ia lebih mungil dan kurus daripada istri-istrinya yang lain, tubuhnya sama sekali tidak kekanak-kanakan. Berengar segera membuka resleting gaun biru mudanya, hanya memperlihatkan pakaian dalamnya yang hitam tipis. Adela bahkan mengenakan pakaian yang sangat dewasa, ia mengenakan tong berenda dan transparan, dengan bra yang senada. Anehnya, alih-alih tali, celana dalamnya menggunakan untaian mutiara hitam, yang melekat erat di bibirnya yang montok. Melihat vaginanya yang indah, pria itu justru semakin ereksi, yang membuat wanita itu terkejut. Sudah terlalu lama sejak ia dan suaminya bermesraan. Ya Tuhan, bertahun-tahun lamanya, dan aku masih tidak percaya betapa besarnya benda ini. Ia tak ragu setelah mengucapkan kata-kata itu, dan segera menurunkan bibir merah mudanya yang cantik ke kepala penis, mengisapnya dengan sungguh-sungguh, seolah ada suguhan lezat yang tersimpan jauh di dalam batangnya. Berengar menatap wanita muda cantik yang baru saja menginjak usia 20 tahun itu, dan hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya sendiri. Ia kini merasakan ketertarikan yang lebih besar kepada gadis itu daripada yang pernah ia rasakan sebelumnya seumur hidupnya. Adela dengan lihai menggerakkan lidahnya menyusuri sisi-sisi batang penis sebelum memasukkannya jauh ke dalam mulut. Tidak seperti Linde,
Ia bukan ratu blowjob, dan selalu menahan diri untuk memasukkan seluruh batang penisnya ke tenggorokannya, tetapi hari ini ia berencana untuk melakukannya. Jika Berengar akan tidur dengan adiknya, ia ingin mengingatkannya mengapa ia sendiri adalah istrinya, dan Ava hanyalah seorang simpanan. Sambil meneguk penis suaminya sedalam mungkin, ia memainkan vaginanya yang basah, memasukkan satu jari jauh ke dalam, lalu jari lainnya, dan jari lainnya lagi. Ia ingin suaminya mencapai klimaks secepat mungkin, agar ia bisa merasakan spermanya yang melimpah. Berengar mengerang nikmat sambil mencengkeram bagian belakang kepala istrinya dan memaksanya masuk ke batangnya, lebih dalam dari sebelumnya. Mata Adela terbelalak kaget saat menyadari tujuannya telah tercapai. Seluruh batang suaminya terdorong ke tenggorokannya, dan ia berjuang keras untuk tidak muntah. Berengar melepaskan kepala wanita itu saat menyadari wanita itu akan muntah, dan melepaskan pedangnya dari sarungnya. Adela terengah-engah saat ia pulih dari seks tenggorokan intens yang baru saja ia terima sambil menggunakan satu tangan untuk membelai penis suaminya. Sensasi lembut tangan wanita itu yang seputih susu mendorong Berengar hingga tak terkendali saat ia mencengkeram wajah cantiknya dan melepaskan spermanya ke seluruh permukaannya. Beruntung bagi Adela, mulutnya sudah terbuka dan menangkap sebagian besar adegan, di mana ia menyesap isinya dengan senyum menggoda di wajah cantiknya. Ia tak ragu untuk melingkarkan bibirnya di sekitar kepala penis dan menghisap sisa sperma suaminya. Setelah semua selesai, penisnya masih ereksi, dan Adela lebih basah dari sebelumnya. Adela menyibakkan celana dalamnya yang bermanik-manik ke samping, lalu berpegangan pada sandaran meja sambil mengibaskan bokongnya ke udara, menggoda Berengar untuk merebutnya. Ia memasang ekspresi penuh nafsu saat merenggangkan bokongnya, memberi isyarat agar pria itu menyerang. Ambil lubang mana saja yang kau inginkan. Meskipun ia berkata demikian, tindakannya jelas menunjukkan bahwa ia menyukai ide anal, dan Berengar tidak ragu. Ia mencengkeram rambut pirang wanita itu dengan kuat, dan mendorong penisnya jauh ke dalam anusnya yang berkedut, membuatnya mengerang nikmat saat penisnya dimasukkan. Berengar menghentakkan pinggulnya ke depan dan menekan batangnya sedalam mungkin ke dalam pantat wanita itu. Ia mengangkat tangannya yang bebas ke udara dan menamparkan pipi wanita itu yang mungil namun kencang, meninggalkan bekas telapak tangan merah yang terlihat jelas. Adela mengerang seperti anjing betina yang sedang berahi sementara suaminya terus menghujam masuk dan keluar dari lubang sempitnya dengan keganasan yang dimiliki binatang buas. Setelah beberapa saat bercinta yang intens, Adela menyemprotkan cairan ke seluruh kursi sang kaisar, hingga kehilangan kendali atas kakinya. Hal ini tidak menghalangi Berengar untuk menghentikan aksinya saat ia mengangkat gadis itu ke udara, mendekapnya, sambil terus menghujamkan penisnya ke ujung anus wanita itu. Adela hampir tak bisa berkata-kata karena pikirannya telah dipenuhi nafsu, dan ia hanya mengucapkan kalimat itu. Tidak, berhenti. Kendatipun sudah memohon keringanan hukuman, Berengar tidak mengalah dan terus menghujamkan pinggulnya ke bokong wanita muda itu seakan-akan dia adalah piston, sampai akhirnya dia tidak dapat menahan lagi dan melepaskan benihnya jauh ke dalam organ dalam wanita itu. Ketika dia melepaskan batang penisnya dari lubang anus istrinya, semburan sperma mengucur deras dan membasahi lantai saat istrinya berlutut di lantai dengan wajah terlebih dahulu, memulihkan diri secara mental dari seks anal hebat yang baru saja diterimanya. Melihat masih ada satu lubang yang belum menerima benihnya, Berengar segera menyesuaikan diri dengan gua lembab wanita itu dan menghujamkan batangnya yang besar ke dalam wanita itu dengan dorongan awalnya. Bibirnya yang bengkak terbuka untuk batang yang tebal, sementara lubangnya yang sempit menekan penyusup itu seperti cengkeraman kuat. Adela tak melawan, dan hanya bergeming dengan lidahnya yang menjulur keluar sambil menerima penis suaminya dengan senyum di wajahnya. Pikirannya kosong, dan wajahnya dipenuhi nafsu. Berengar akan ejakulasi di dalam vagina Adela sebanyak 2 kali sebelum akhirnya merasa puas. Sedangkan perempuan yang dimaksud, ia hampir pingsan karena kenikmatan yang diterimanya. Barulah sekarang Adela mulai mengerti mengapa mengatasi nafsu suaminya dengan seorang pasangan di sisinya adalah ide yang bagus. Perut dan rahimnya telah terisi dengan sperma sang pria, dan ia tidak tahu apakah ia bisa menerima persembahan lain. Beruntung baginya, Berengar sudah kenyang dan segera berpakaian, meninggalkan Adela yang kebingungan di lantai, berlumuran cairan tubuhnya sendiri. Ia tersenyum sambil memandangi pemandangan itu sebelum meninggalkan ruangan dengan beberapa kata penyemangat. Aku sayang kamu, sayang, tapi lain kali kamu ajak adikmu, jelas kamu nggak bisa ngurusin aku sendirian. Setelah berkata demikian, ia meninggalkan istrinya yang basah kuyup, dan melanjutkan pekerjaan sehari-harinya. Tak lama kemudian, Adela pulih dan berpakaian, lalu memanggil para pelayan untuk membersihkan kekacauan yang ia dan suaminya ciptakan. Sudah terlalu lama ia tak berduaan dengan suaminya, dan meskipun tak sanggup menahan tekanan suaminya, ia senang akhirnya bisa menikmati waktu berduaan dengan pria yang dicintainya. Meskipun Berengar benar, lain kali ia mendekati pria itu dengan niat seks, mungkin ia harus ditemani orang lain. Bab 713 Pembalasan adalah hidangan yang paling enak disajikan dengan dingin. Sudah beberapa waktu sejak Wolfgang pertama kali ditahan setelah ia menyerang seorang pangeran kekaisaran,
meskipun ia telah diberikan penangguhan hukuman mati hingga saudaranya, yang merupakan jenderal penting, dan seorang adipati kekaisaran dapat diajak berkonsultasi. Selama masa ini, Wolfgang dijatuhi hukuman oleh Berengar untuk menjalani hukuman di kamp kerja paksa hingga tiba saatnya nasibnya dapat diputuskan dengan semestinya. Selama menjalani hukumannya di kamp kerja paksa, ia telah menyaksikan keadilan di Jerman secara langsung. Tak ada tahanan yang terbebas dari kerja keras yang harus mereka jalani setiap hari, dan karena itulah bangsawan yang sangat dimanja seperti Wolfgang biasanya meninggal karena kelelahan jauh sebelum masa hukuman mereka selesai. Untungnya Wolfgang selamat dari perawatannya, meskipun ia telah kehilangan sebagian besar semangat mudanya. Meskipun ia diberi makan 3 kali sehari, dalam jumlah yang cukup untuk menjaga kondisi fisiknya agar tetap prima untuk pekerjaan yang harus dilakukannya, ia berjuang keras memenuhi tuntutan yang diberikan oleh para penjaga kamp kerja paksa. Karena itu, ia dihukum lebih berat. Jika ia harus menjelaskan hidupnya saat ini juga, hanya sepatah kata saja. Sial. Maka, sungguh mengejutkan ketika ia dipanggil dari rutinitasnya dan dibawa dengan rantai ke lokasi yang aman. Ia sungguh yakin akan dieksekusi. Namun, ketika ia melihat wajah tabah sang kaisar berdiri di hadapannya, ia tak kuasa menahan diri untuk berlutut dan memohon ampun. Ia rela melakukan apa saja untuk keluar dari kesulitannya saat ini. Kaisarku, ampunilah dosa-dosaku. Aku buta, tapi sekarang aku bisa melihat. Dosa-dosaku berat, tapi aku mohon padamu, sebagai sesama ayah dan suami, lepaskanlah aku dan aku akan memberikan apapun yang kau inginkan. Berengar tak menunjukkan sedikit pun emosi di wajah tampannya. Sebaliknya, ia dengan tenang merogoh jaketnya dan mengeluarkan sebungkus rokok Rami. Ia memasukkan salah satu rokok itu ke dalam mulutnya sebelum menyalakannya dengan korek api saku. Setelah melakukannya, ia menghirup asap rokoknya dalam-dalam sebelum mengembuskannya ke udara. Baru setelah melakukan gerakan ini, ia mengibaskan rokok yang menyala ke wajah tahanan yang terkurung itu dan terkekeh mendengar komentarnya. Kau memukul anakku, dan sekarang kau ingin berkompromi denganku. Dasar bodoh. Apa kau benar-benar berharap aku akan bersikap lunak padamu setelah menyiksa anakku? Cek cek cek. Dengan berat hati aku harus memberitahumu, Wolfgang, tapi aku sudah memiliki satu-satunya milikmu yang kuinginkan. Istrimu telah menjadi teman yang menyenangkan beberapa minggu terakhir ini, dan mungkin dia akan segera hamil. Butuh beberapa saat bagi si bodoh itu untuk mencerna ucapan Berengar, tetapi begitu ia menyadarinya, ia langsung berdiri, geram dengan tindakan memalukan sang kaisar dan istrinya. Karena istrinya tidak datang untuk mengakui perselingkuhannya secara langsung, ia hanya bisa melampiaskan amarahnya kepada pasangannya. Pelacur sialan itu. Aku nggak percaya dia tega mengkhianatiku seperti ini. Pertama, dia panggil penjaga setelah aku ngajarin bocah kecilmu itu pelajaran tentang kerendahan hati, terus dia selingkuh di kesempatan pertama. Kalau aku bisa keluar dari sini, perempuan jalang itu bakal mati. Berengar mengerutkan kening ketika mendengar pernyataan ini. Pria itu sama sekali tidak menyesali dosa-dosanya. Semua permohonan maaf yang ia lontarkan beberapa saat sebelumnya jelas hanyalah akting belaka. Tentu saja, sang kaisar tidak akan menoleransi penghinaan ini dan membalas agresi Wolfgang dengan mencengkeram kepalanya dan menyundulnya 3 kali di bagian-bagian lembut wajahnya sebelum berulang kali menendang selangkangannya dengan lutut. Wolfgang langsung berlutut kesakitan sambil memuntahkan sarapannya ke lantai. Hidungnya patah akibat hantaman dahi sang kaisar, dan ia telah meludahkan beberapa giginya hingga bercampur muntahan dan darah. Meskipun kondisi tahanan itu buruk, Berengar tidak menghentikan kekejamannya. Ia segera menginjak kepala pria itu dan memaksanya masuk ke dalam muntahan, sebuah tindakan yang sangat memalukan. Beraninya kau bicara padaku, kaisarmu, dengan kebencian seperti itu. Siapa yang memberimu izin untuk bangkit? Dasar bodoh! Kau masih belum mengerti. Sebodoh apa kau? Aku selalu berjanji akan membalas dendam atas perbuatanmu di Graz bertahun-tahun lalu. Kau pikir aku sudah memaafkanmu? Sebenarnya, aku hanya lupa tentang kejadian itu mengingat betapa menyedihkannya dirimu. Sampai kau berani memukul anakku. Hidup atau matimu terserah saudaramu. Aku terlalu menghormati orang itu untuk mengeksekusi kakak tertuanya tanpa berkonsultasi dengannya. Namun, kau mungkin ingin tahu apa yang dikatakan saudaramu kepadaku ketika aku memberitahunya tentang kejahatanmu. Dia berkata, dan aku mengutip, biarkan saja dia membusuk. Aku punya urusan yang lebih penting. Setelah urusanku di Iberia selesai, aku akan berkonsultasi denganmu tentang hukuman atas kejahatannya. Kakakmu sendiri menganggapmu aib, tak pantas mendapatkan perhatian langsungnya. Sayang sekali wanita sebaik Ava menikah dengan bajingan tak kompetenmu itu. Semoga anak-anaknya tidak tertular kebodohan ayah mereka. Tapi, kalaupun iya, aku akan memberinya anak-anak baru, yang lahir dari benih unggulku. Jadi, duduklah dan nikmati waktumu di kamp kerja paksa ini. Satu-satunya hal yang harus kau nantikan adalah kematian, atau pengasingan. Tidak ada alternatif lain.
Kau benar-benar aib bagi keluargamu, rasmu, dan bangsamu. Setelah berkata demikian, Berengar meludahi laki-laki yang tergeletak di bawah sepatunya, lalu ia mengeluarkan kakinya dan memberi perintah kepada para pengawal. Pastikan si idiot ini menghabiskan makanan yang berantakan itu. Karena dia tidak akan dapat porsi lain untuk menggantikannya. Para penjaga kamp kerja paksa memaksa wajah Wolfgang lebih jauh ke dalam tumpukan muntahan dan menyampaikan tuntutan mereka sambil mengangkat tongkat untuk mempersiapkan penolakannya. Kau dengar Kaisar, bersihkan kekacauanmu. Wolfgang melotot penuh kebencian ke arah seringai sinis di wajah Berengar. Detik berikutnya, ia merasakan punggungnya dipukul dengan tongkat, dan muntahannya disedot ke dalam mulutnya oleh penjaga lainnya. Mereka melanjutkan proses ini hingga Wolfgang melahap semua muntahan dan giginya yang copot dari salju di tanah. Ia ingin muntah lagi, tetapi tersedak karena takut akan dipaksa menerima perlakuan yang sama. Setelah Wolfgang melakukan apa yang diperintahkan, Berengar memberi satu perintah lagi kepada para penjaga sebelum pergi. Baiklah, aku sudah cukup melihat. Suruh orang bodoh ini kembali bekerja. Setelah mengatakan itu, Berengar meninggalkan kamp kerja paksa bersama garda kekaisarannya. Ia tak memikirkan nasib Wolfgang, karena, sejujurnya, ia tak peduli. Saudaranya akan menentukan nasibnya. Apapun yang terjadi, Wolfgang akan mati, atau berharap ia mati. Menariknya, saat Berengar memasuki kereta yang dibawanya ke kamp kerja paksa, seorang perempuan pirang berdada besar memeluknya dan mencium pipinya. Perempuan ini tak lain adalah Ava. Ia tak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya apa yang telah terjadi pada suaminya. Bagaimana dia menerimanya? Menanggapi hal ini, Berengar mengejek sebelum membelai rambut pirang wanita itu sambil menjawab pertanyaannya. Sesuai dugaanmu. Pria itu sudah tahu takdirnya, dan tahu bahwa ia terus-menerus diselingkuhi tanpa bisa berbuat apa-apa. Aku tak akan heran kalau dia bunuh diri. Bukan giliran Ava yang mengejek saat dia menggelengkan kepalanya dengan ekspresi penuh tekad di wajahnya. Wolfgang tidak cukup berani untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dia lebih suka hidup dalam kesengsaraan daripada menghadapi ketidakpastian kematian. Dia benar-benar pengecut, dan rela melakukan apa saja agar bisa hidup sedikit lebih lama. Aku senang bisa terbebas darinya. Berengar terkekeh mendengar pernyataan keji wanita itu tentang suaminya sendiri dan menciumnya dengan penuh gairah di kursi belakang kereta. Ia punya banyak waktu luang dalam perjalanan kembali ke Kufstein dan akan memanfaatkannya dengan memanfaatkan tubuh Ava untuk memuaskan dirinya sendiri. Jelas, setelah Adela merestui hubungannya dengan Berengar, Ava tidak menolak sedikitpun. Ia tahu ia hanyalah seorang simpanan, dan karena itu ia membiarkan Berengar melampiaskan energi terpendamnya dengan tubuhnya sesuka hatinya. Gagasan bercinta dengan Kaisar sementara suaminya membusuk di kamp penjara membangkitkan gairah gadis sensual itu, yang justru membuatnya semakin bersemangat. Maka, sisa perjalanan mereka kembali ke ibu kota dihabiskan dengan penuh kesenangan. Bab 714 Ambisi Angkatan Laut di Pasifik. Itami mendesah berat sambil menatap daftar sumber daya alam yang dimilikinya. Meskipun ia tidak menginginkan banyak hal, ada satu material yang sangat ia butuhkan, yang sangat kurang. Besi merupakan komoditas yang relatif langka di negara kepulauan Jepang, dan ia membutuhkannya dalam jumlah besar untuk sepenuhnya melakukan industrialisasi dan modernisasi kerajaan barunya. Tanpa cadangan besi yang besar, Itami hanya dapat memproduksi senapan Itami baru dan artileri dalam jumlah terbatas. Jika ia ingin memanfaatkan industrialisasi sepenuhnya, ia membutuhkan pasokan yang besar. Sayangnya, ia tidak dapat menemukannya di tanah kelahirannya, dan tidak memiliki sarana untuk berlayar ke wilayah lain yang kurang berkembang di dunia, seperti benua Amerika di Afrika, yang kaya akan sumber daya tersebut. Jika ia menginginkan besi, ia perlu mencari wilayah di Asia Timur Laut yang dapat diaksesnya. Menyerang Tiongkok mustahil. Bahkan dengan pasukan dan teknologinya yang unggul, mustahil baginya untuk mengklaim daratan Tiongkok dalam kapasitas yang signifikan. Apalagi mempertahankannya. Jika ada satu hal yang ia anggap bodoh tentang kekaisaran Jepang di masa lalunya, itu adalah gagasan bahwa mereka benar-benar percaya dapat menaklukkan Tiongkok dan menaklukkan rakyatnya. Hal itu sama sekali tidak mungkin, bagaimanapun ia melihatnya. Ia akan menertawakan gagasan itu seandainya tidak berakhir tragis. Karena ia tidak akan menginvasi Tiongkok, hanya tersisa satu wilayah kaya besi yang bisa ia eksploitasi sebagai bagian dari kekaisarannya. Wilayah itu adalah Semenanjung Korea. Masalahnya, Joseon adalah negara bawahan Ming, dan invasi Semenanjung Korea untuk merebut wilayah-wilayah kaya besi di utara kemungkinan besar akan memicu permusuhan dengan Ming. Kecuali ia bisa meyakinkan Kaisar Ming bahwa Jepang adalah sekutu yang lebih baik daripada Joseon, kemungkinan besar ia akan melawan Ming dalam konflik yang akan berdarah bagi kedua belah pihak. Itami hanya bisa mendesah sambil menatap petanya. Aneksasi Korea tak terelakkan, tetapi bagaimana ia akan melakukannya sambil menghindari pertumpahan darah terbesar adalah kekhawatiran terbesarnya. Untuk saat ini, ia akan mengirim utusan ke dinasti Ming dan Joseon.
Hingga ia mampu membangun angkatan laut yang cukup kuat untuk mengalahkan Joseon, hal itu akan memaksanya untuk berdagang biji besi yang sangat ia butuhkan. Ia menulis serangkaian surat yang ditujukan kepada rekan-rekannya di Korea dan Tiongkok. Untuk dinasti Ming, ia berencana untuk memberi penghormatan kepada mereka dengan hadiah berupa kosmetik, parfum, dan produk-produk lain yang hanya dapat ditemukan di Kekaisaran Jepang. Itami bukanlah berengar. Meskipun ia lebih menyukai perang sebagai cara untuk mencapai ambisinya, ia tidak segan-segan tunduk kepada kekaisaran lain demi keuntungan yang akan diterimanya. Pada akhirnya, ia tidak memiliki harga diri seorang pria di hatinya, dan karena itu akan melakukan tindakan yang dianggap berengar sebagai penghinaan jika itu berarti mencapai tujuannya. Sedangkan untuk Joseon, ia akan menggunakan pendekatan yang lebih keras dalam negosiasi. Kekuatan militernya jauh lebih unggul daripada Korea, dan ia hanya membutuhkan 1 atau 2 tahun untuk membangun angkatan laut yang mampu menghancurkan armada mereka. Tentu saja, karena ia tidak dapat memproduksi kapal berlapis besi untuk beberapa waktu, akibat kekurangan sumber daya yang dibutuhkan, ia akan merancang kapal berdasarkan desain Korea. Kapal kura-kura Korea yang legendaris belum diproduksi pada masa itu. Lagi pula, kapal-kapal itu baru akan ada 100 tahun lagi. Namun, ia dapat membangunnya, dan memastikan dominasi angkatan laut di Pasifik selama bertahun-tahun mendatang. Sebagai bagian dari upayanya untuk mengungguli Julian di masa lalunya, ia telah mempelajari sejarah angkatan laut secara ekstensif, karena sejarah Jepang lebih penting daripada sejarah Jerman. Meskipun butuh usaha, ia berhasil merancang kapal kura-kura dari nol. Dan ia langsung melakukannya. Setelah menghabiskan berjam-jam di mejanya dengan pena dan kertas, Itami merancang kapal impiannya. Pada dasarnya, kapal itu adalah kapal kura-kura bertenaga uap yang memanfaatkan mesin uap ekspansi 3 kali lipat, baling-baling pendorong, dan 1 set ketel uap. Senyum licik tersungging di wajahnya saat ia menyatakan kemenangan saat itu. Dengan ini, armadaku tak tertandingi di seluruh dunia. Lagi pula, masih butuh waktu sebelum bangsa Eropa menciptakan kapal perang mereka. Meskipun bukan kapal berlapis besi sejati, kapal kura-kura akan lebih unggul daripada apapun yang bisa kubuat sampai aku mendapatkan sumber daya yang diperlukan untuk menciptakan armada seperti itu. Itami kembali duduk dan beristirahat entah berapa lama, sampai pintu terbuka dan menampakkan salah satu menterinya. Meskipun terkejut melihatnya, ia senang, karena memang dialah orang yang ingin ia ajak bicara tentang inovasi angkatan laut. Maeda-san, aku baru saja mau mencarimu. Ini, ambil ini dan lihatlah. Kau kan pakar angkatan laut. Aku ingin tahu pendapatmu tentang kapal angkatan laut baru yang kudesain. Pria bernama Maeda Akitoshi mencibir ketika mendengar gadis kecil itu telah menciptakan desain kapal baru. Semudah itukah melakukan hal seperti itu? Namun, ketika ia menatap desain yang dimaksud, rahangnya hampir ternganga. Desain keseluruhannya unik. Kapal itu memiliki cangkang kayu yang menutupi dek dan dilapisi paku besi. Lapisan pelindung ini menyulitkan awak kapal untuk terluka, sekaligus mencegah segala bentuk pergulatan. Jika dipersenjatai dengan beberapa meriam, kapal ini pasti akan menjadi alat perang yang efektif. Meskipun desain kapal asli dari kehidupan masa lalunya memiliki kemampuan defensif dan ofensif yang sama, kapal itu kurang mumpuni dibandingkan fregat Eropa, setidaknya karena kurangnya kecepatan dan kemampuan manuver. Seluruh kapal praktis berbentuk persegi panjang yang mengapung, dan ditenagai oleh kombinasi layar model jung dan deretan kayu. Itami memecahkan beberapa masalah ini dengan mengganti sistem propulsi primitifnya dengan mesin ekspansi 3 vertikal. Tentu saja, banyak hal harus didesain ulang untuk mengakomodasi hal ini, tetapi hasil akhirnya layak, setidaknya secara teori. Mungkin diperlukan banyak modifikasi untuk benar-benar membuat kapal angkatan laut praktis dari cetak biru yang telah dirancangnya. Namun, pria bernama Maeda Akitoshi ini dapat melihat keuntungan praktis dari kapal semacam itu. Ia mulai berpikir bahwa si brengsek haus darah ini ternyata tidak sebegitu tidak bergunanya. Seperti banyak orang yang mendukung Itami, Maeda Akitoshi bukanlah pengikut setia, melainkan seseorang yang terhanyut dalam teror Itami. Itami hanya menginginkan orang-orang paling cakap yang bekerja di bawahnya, dan tidak seperti berengar, karena ia seorang perempuan, banyak dari mereka yang memandang rendah dirinya secara diam-diam. Meski begitu, Itami terus memuka orang-orang ini dengan kecerdasannya, dan karena itu, orang-orang seperti Maeda Akitoshi perlahan-lahan akan mengubah prasangka mereka tentangnya, atau melakukan hal bodoh yang akan membuat mereka ditandai untuk mati. Setelah mengamati desain-desain itu sejenak, Maeda Akitoshi menghela napas berat sebelum mengangguk setuju dengan keinginan Itami. Saya butuh waktu lebih lama untuk mempelajari perangkat ini, tapi seharusnya bisa. Saya akan memberitahu Anda setelah prototipe pertamanya selesai. Katakan, Itami-sama, apakah kita sedang bersiap untuk perang dengan kekuatan asing? Ketika Itami mendengar ini, dia hanya tertawa kecil, sebelum menganggukkan kepalanya dan menjawab pertanyaan orang tua itu. Tentu saja. Kita akan membangun angkatan laut yang besar dan menaklukkan sebagian besar Asia di bawah panji kita. Itu takdir kita.
Tapi untuk melakukan ini, kita membutuhkan angkatan laut yang kuat, dan kapal ini adalah langkah pertamanya. Sang pelaut veteran, yang kini menjabat sebagai Menteri Perang Laut Itami, mengangguk dalam diam. Sang permaisuri sungguh berambisi besar. Ia baru saja hendak pergi ketika teringat sesuatu yang penting. Apa nama yang harus aku berikan untuk kapal ini? Itami bahkan tidak memikirkan pertanyaan yang diajukan kepadanya. Ia hanya menjawab dengan satu kata sebelum meninggalkan pria itu. Setelah mengatakan ini, Menteri Perang Angkatan Laut meninggalkan kantor permaisuri. Di sana, perempuan muda itu mengeluarkan sebotol sake dan minum sepuasnya. Dengan kapal-kapal ini, ia berhasil menginvasi Korea. Namun, kapan dan bagaimana ia mencapainya akan bergantung pada diplomasi dengan dinasti Ming. Untuk saat ini, ia hanya bisa duduk dan bersantai. Setelah pekerjaannya selesai, ia berniat untuk bersantai di pemandian air panasnya, dan minum sake sebanyak yang ia bisa. Bab 715 Pesta Teh Pangeran. Hans duduk di sebuah ruangan sambil menyesap teh dari cangkir berisi susu murni. Di atas piring di depannya terdapat beberapa suguhan, seperti kue kering dan cupcake. Di sampingnya, terdapat para putri Polandia dan Bohemia, serta anggota terbaru istana kerajaan, Putri Priyatomara dari Kekaisaran Anangpur. Sejak Hans menyelamatkan Veronica dari Adipati Agung Moskow, sang putri Bohemia memandang Hans dengan cara baru. Meskipun ada perbedaan usia di antara mereka, Veronica masih remaja awal, sementara Hans masih pra-remaja. Ia menerima pertunangannya dengan Hans dan memperlakukannya dengan hormat. Natalia praktis seusia dengan Hans, dan tidak mengerti mengapa gadis yang ia anggap sebagai kakak perempuan itu bersikap begitu sopan kepada Hans, padahal sebelumnya ia agak angkuh. Perubahan perilaku yang tiba-tiba ini membuat gadis muda itu menjadi kompetitif, dan ia mulai mengikuti Hans seperti hewan peliharaan. Sejujurnya, sang pangeran muda merasa putri Polandia itu agak mengganggu, tetapi di matanya, ia cukup manis untuk membuatnya tetap dekat. Saat itu, pria mengamati reaksi Hans dan kedua putri lainnya dengan senyum canggung. Veronica sedang membicarakan hal-hal penting dengan tunangannya, sementara Natalia tampak memohon perhatian. Hans, apa kau mendengarkan? Perhatikan aku. Hans hanya mengangkat tangannya ke udara, memberi isyarat kepada gadis muda itu untuk diam sementara ia melanjutkan percakapan dengan Veronica tentang kekhawatirannya tentang KKR yang akan datang. Natalia cemberut ketika menyadari ia diabaikan, tetapi tetap mendengarkan kata-kata Veronica. Saya khawatir ayah Natalia akan melakukan sesuatu yang bodoh. Dia telah mengirim putra sulungnya ke medan perang melawan tentara Jerman. Siapa bilang dia tidak akan mengerahkan semua pemuda Polandia untuk menyerang kita dari timur? Jika itu terjadi, Bohemia akan menjadi medan perang. Apakah Reich memiliki cukup pasukan untuk mempertahankan seluruh perbatasannya? Ketika Natalia mendengar kabar tentang ayah dan saudara laki-lakinya yang telah meninggal, ia meringis. Ia tak ingin diingatkan tentang kehidupannya sebelum menjadi anak didik. Ia masih sangat muda ketika pertama kali memasuki Reich, tetapi ia masih ingat betapa miskinnya monarki Polandia dibandingkan dengan keluarga kaisar. Ia tak akan pernah bisa menikmati dirinya senyaman sekarang, seandainya ia masih di Polandia. Karena itu, ia sangat berterima kasih kepada keluarga von Kufstein atas semua yang telah mereka lakukan untuknya. Meskipun menjadi anak asuh, ia merasa seperti anggota keluarga yang sesungguhnya. Karena itu, ia kesulitan memahami apa yang dimaksud Veronica ketika ia mengatakan bahwa ayahnya rela mengirim begitu banyak pemuda menuju kematian. Hans segera menjawab pertanyaan Veronica dengan senyum percaya diri di wajahnya. Tentu saja, kita punya sarana untuk mempertahankan perbatasan kita. Aku sudah melihat rancangan ayahku. Rancangannya cukup brilian. Beberapa ribu orang di satu bagian perbatasan bisa mempertahankannya dari puluhan, bahkan ratusan ribu orang. Belum lagi jalur kereta api nasional yang hampir selesai. Kita bisa dengan mudah mengirimkan pasukan cadangan kita ke bagian-bagian perbatasan yang terancam jika skenario seperti itu terjadi. Sejujurnya, akan sangat mengerikan jika Polandia menyerang melalui Prusia atau Bohemia. Pria menatap pangeran dan putri yang sedang membahas perang dengan kebingungan di matanya. Mereka terlalu muda untuk mengobrol seperti itu. Apakah potensi perang benar-benar menjadi kekhawatiran yang begitu besar sehingga anak-anak pun membicarakannya? Ia tidak mengerti bahwa Hans adalah seorang jenius, yang sedang dipersiapkan untuk menggantikan ayahnya. Ia juga tidak menyadari seluruh situasi yang dihadapi Jerman dan dengan cepat menyuarakan kekhawatirannya. Apakah kalian memperkirakan akan terjadi invasi dalam waktu dekat? Hans dan Veronica menatap pria dengan penuh simpati. Pria baru saja tiba di Kufstein, dan belum begitu paham politik Eropa. Hans tak kuasa menahan napas berat sebelum memberikan gambaran singkat tentang hubungan luar negeri Kekaisaran Jerman saat ini. Ia tidak berbicara tentang propaganda seperti Henrietta, melainkan kebenaran sebagaimana ia pahami. Ayah saya telah menciptakan banyak musuh selama masa kekuasaannya. Hampir semua tetangga kami membenci kami. Ia tidak hanya menggunakan kekerasan di setiap kesempatan untuk mencapai tujuannya,
tetapi ia juga telah menodai agama utama di benua Eropa. Sebagai perbandingan, Gereja Katolik memiliki pengaruh yang sangat besar atas kerajaan-kerajaan Eropa, atau lebih tepatnya, pengaruh yang sangat besar. Ketika ayah saya hanyalah putra seorang baron rendahan, gereja bersekongkol dengan paman saya untuk melenyapkannya. Ayah saya mengakali mereka, dan sebagai tanggapan atas tindakan jahat mereka, ia benar-benar membuat marah kepausan dengan mengeksekusi beberapa perwakilan mereka dan memulai reformasi di gereja yang memisahkan kekuasaan dari kepausan. Selama bertahun-tahun, kepausan telah melawan ayah saya melalui serangkaian perang proksi, berusaha menghentikan ekspansinya dan mencegah pengaruhnya menyebar. Sebagai catatan, ayah saya selalu menang dalam setiap konflik, membuat kepausan murka, yang kini berniat menyatukan dunia Katolik melawan Reich dan menyerang kita dari seluruh penjuru kekaisaran kita. Untungnya, ayah saya telah membangun pertahanan perbatasan yang kokoh dan mengamankan sekutu yang kuat. Jika tidak, situasi seperti itu bisa menjadi mengerikan, bahkan dengan kekuatan militer kita yang unggul. Tidak mudah mempertahankan tanah air dari teriakan jutaan pejuang perang salib. Ayah Natalia adalah salah satu raja Katolik yang menyimpan dendam terhadap ayah saya dan kekaisarannya karena lebih dari satu alasan. Kami khawatir dia akan melakukan sesuatu yang bodoh, seperti merekrut setiap pemuda di kerajaannya dan mengirim mereka berperang di perbatasan timur kami. Hal seperti itu akan menjadi bencana. Bagi Polandia, pria tercengang mendengar bahwa kekaisaran Jerman dikepung di semua sisi oleh negara-negara yang berpotensi bermusuhan. Hanya utara yang memiliki sekutu di perbatasannya, dan bahkan saat itu Berengar telah menyiapkan pertahanan perbatasan yang memadai untuk melawan Uni Kalmar jika mereka berpindah pihak. Pria memikirkannya sejenak sebelum mengajukan pertanyaan paling serius di benaknya. Apakah kerajaan-kerajaan lain ini ancaman? Haruskah aku khawatir tentang perang yang akan datang ini? Menanggapi hal ini, Veronica dan Hans keduanya mengejek pada saat yang sama sebelum sang pangeran menyuarakan pendapatnya tentang masalah tersebut. Jika Anda tahu senjata yang dimiliki Reich, Anda akan mengerti betapa bodohnya pertanyaan itu. Setiap upaya untuk menyerang tanah kami akan menjadi pembantaian total musuh. Masalah yang saya lihat dari perang yang akan terjadi ini adalah keputusasaan yang akan ditimbulkannya kepada tetangga kami. Jika kita memusnahkan jutaan pemuda dari seluruh Eropa, itu akan menyebabkan kelaparan dan kemiskinan dalam skala besar. Tetangga kita masih negara feodal. Mereka harus mengirim setiap anak petani ke medan perang agar berkesempatan menembus perbatasan kita, dan mereka tidak akan bisa mencapai apapun. Itu akan menjadi kehilangan nyawa yang monumental, yang hanya akan menyebabkan keputusasaan lebih lanjut di wilayah tetangga kita. Veronica menganggukkan kepalanya ketika mendengar pernyataan Hans sebelum menambahkan pemikirannya sendiri tentang masalah tersebut. Reich saat ini memiliki kebijakan imigrasi dan pengungsi yang sangat ketat. Sejumlah kecil perempuan dari kerajaan-kerajaan yang bercorak Jermanik atau memiliki sejarah Jermanik, seperti Kalmar Union, Inggris, Burgundi, dan Prancis, diizinkan masuk ke negara tersebut selama mereka menikah dengan pria Jerman. Ada beberapa pengecualian yang diberikan kepada perempuan dari kerajaan-kerajaan tetangga seperti Hongaria dan Polandia, tetapi mayoritas perempuan ini berasal dari negara-negara yang disebutkan di atas. Kebijakan imigrasi ini telah menyebabkan perempuan-perempuan tercantik dan tersubur dari negara-negara tersebut mencari kehidupan yang lebih baik di Reich, dan bersaing untuk mendapatkan pria Jerman. Hal ini terbukti membantu meningkatkan populasi Reich dan diatur dengan ketat oleh Departemen Imigrasi untuk memastikan tidak ada pergeseran demografis yang signifikan di negara tersebut. Meskipun ini baik untuk Reich, ini buruk bagi kerajaan-kerajaan lain. Akan lebih buruk lagi jika kita melenyapkan jutaan pemuda dari kerajaan-kerajaan asing ini dalam perang defensif. Di kerajaan-kerajaan tetangga, hanya akan ada sedikit pria yang tersisa yang bisa membajak ladang, apalagi menikah dan bereproduksi. Tetangga kita akan putus asa untuk bertahan hidup, dan jumlah pengungsi yang mencoba membanjiri negara kita bisa menjadi bencana. Kita perlu memperluas penjaga perbatasan secara substansial dan menggunakan kekuatan mematikan untuk menghalangi para pengungsi ini. Mungkin ada solusi diplomatik untuk krisis ini jika Kaisar benar-benar peduli dengan kehidupan orang asing, dan jika Paus tidak begitu bernafsu mempertahankan kejayaan gereja di masa lalu. Sayangnya, kedua orang ini bersedia berperang dalam perang yang membawa bencana demi hegemoni Eropa yang niscaya akan mengakibatkan kematian jutaan orang. Namun, pada akhirnya, yang bisa kita lakukan hanyalah meratapi hilangnya nyawa. Sungguh, itu bukan urusan kita, karena kita adalah generasi muda di Reich yang tidak akan menderita sedikitpun. Hans mengangguk setuju dengan ringkasan Veronica tentang perang salib di masa depan. Meskipun sejujurnya, jika ia berada di posisi ayahnya, ia akan sama keras kepalanya dalam berurusan dengan gereja. Di sisi lain, pria merasa seolah-olah baru saja mengikuti kuliah geopolitik di universitas, dan kepalanya terasa berputar-putar. Ia meredakan rasa pusing itu dengan meminum susu di cangkirnya. Setelah itu, ia mengalihkan pembicaraan ke hal yang tidak relevan. Tetap saja, dia menakjubkan, bukan?
Hans mengangkat alisnya saat mendengar hal ini sebelum meminta klarifikasi dari gadis muda itu tentang siapa yang dimaksudnya. Siapa? Pria memerah karena malu saat menyadari semua mata tertuju padanya. Ia mengalihkan pandangannya sebelum menyuarakan pikirannya dengan lantang. Kaisar. Dia begitu kuat sehingga bahkan seluruh benua pun tak bisa mengalahkannya. Hans dan Veronica hanya mendesah mendengar pendapat gadis itu tentang Berengar. Mereka memutar bola mata sebelum mengungkapkan hal yang sama. Wah, bagus sekali. Satu lagi. Pria dan Natalia tidak mengerti maksud mereka, dan keduanya tidak menjelaskan lebih lanjut. Mereka justru terus memberitahu pria tentang perkembangan terkini Reich dan negara-negara tetangganya sambil menikmati permen dan susu. Bab 716 berangkat ke Serikat Kalmar. Sudah berhari-hari sejak Berengar mengunjungi Wolfgang, dan Berengar akhirnya menerima kabar dari Raja Persatuan Kalmar bahwa ia dengan senang hati akan menerima permintaan kunjungan Sang Kaisar. Tak hanya itu, Sang Kaisar pun memberikan izin kepada Berengar, mengizinkannya berkuda melintasi Jutland bersama sekelompok kecil pengawal bersenjata untuk menjelajahi lanskap wilayah tersebut. Musim dingin telah tiba, dan Berengar telah melakukan banyak persiapan untuk perjalanannya ke utara. Makanan, pakaian, transportasi, senjata, dan amunisi. Semua ini perlu direncanakan dengan matang, karena ia tidak mungkin berburu apapun dalam cuaca buruk seperti itu. Karena itu, ia tidak segan-segan mengeluarkan biaya untuk memastikan bahwa ia dan para prajuritnya memiliki persediaan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup di musim dingin Skandinavia yang keras. Tentu saja, pasukannya memiliki seragam musim dingin yang dirancang khusus untuk mereka agar terhindar dari dingin. Ia sendiri memiliki seragam yang secara longgar terinspirasi oleh seragam yang digunakan oleh marsekal lapangan Jerman dalam Perang Dunia Kedua di masa lalunya. Selain mengumpulkan barang-barang ini, Berengar perlu berkoordinasi dengan Honoria mengenai perbekalannya sendiri. Karena itu, ia menghampiri istrinya di kamarnya saat ia sedang berkemas. Berengar memandangi mantel bulu tebal dan pakaian wol yang dikenakan wanita itu dan menggodanya. Pakaian apapun lagi dan kau akan membuatku sangat sulit untuk menanggalkan pakaianmu. Honoria berbalik dan menatap suaminya dengan seringai menggoda di wajahnya saat dia menanggapi rayuannya dengan positif. Oh, aku yakin kamu punya banyak waktu untuk membuka pakaianku sementara kita berdua di dalam tenda. Berengar terkekeh mendengarnya. Ia harus setuju dengan wanita itu. Lagi pula, ia dan garda kekaisarannya akan melintasi negeri ajaib musim dingin Jutland dengan kereta-kereta khusus militer yang ukuran dan bentuknya mirip dengan yang digunakan Angkatan Darat Amerika pada abad ke-19. Hingga ia dapat mengembangkan mesin pembakaran, transportasi di luar Reich masih sepenuhnya dioperasikan oleh tenaga hewan. Berkat gerobak-gerobak inilah rombongan dapat mengangkut berbagai perlengkapan, seperti tenda dan tungku kayu, agar mereka tetap hangat dan terhindar dari salju. Berkat kemajuan terbaru di bidang material sintetis, industri Jerman kini dapat membuat tenda tahan air yang mampu bertahan di musim dingin Skandinavia. Berengar sebenarnya menantikan perjalanan berkemah dengan Honoria di sisinya. Honoria adalah satu-satunya istri Berengar yang tidak akan mengeluh tentang berada di alam liar, dan justru akan menikmatinya. Ia membayangkan mereka berdua bisa menikmati pemandangan musim dingin Jutland yang indah sambil menuju hutan suci tempat target mereka yang sebenarnya menunggu. Berengar segera menyadari bahwa wanita itu telah mengemas semua yang dibutuhkannya dan membantu mengangkat beberapa tasnya. Baiklah kalau begitu, akankah kita berangkat? Honoria juga mengangkat beberapa tas sebelum mengangguk dengan senyum manis di wajahnya. Aku sudah punya semua yang kubutuhkan. Ayo berangkat. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Berengar menuruni tangga bersama istrinya. Keduanya telah mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga dan bergegas memasuki halaman, tempat mereka menumpuk barang-barang mereka ke dalam gerobak. Kereta itu membawa pasangan itu ke stasiun kereta terdekat, di mana mereka menaiki kereta kerajaan dan berangkat menuju provinsi perbatasan Schleswig-Holstein, tempat sekelompok pengawal kekaisaran elit menunggu mereka. Berengar tak kuasa menahan tawa ketika memandangi pakaian yang dikenakan Honoria. Sebagai seorang privateer, ia memiliki kegemaran pada gaya militer, dan salah satu anak buahnya merancang seragam yang dikenakan krunya. Entah kenapa, pakaian musim dingin yang dikenakan Honoria sangat mirip dengan seragam perwira Soviet dari Perang Dunia II di masa lalu Berengar. Atau setidaknya, pakaian luarnya memang begitu. Di baliknya, ia mengenakan pakaian yang jauh lebih modis, misalnya, di atas pakaian dalam panjang berbahan wol merino, ia mengenakan sweater bergaya komando turtleneck krem yang melekat pada lekuk tubuhnya yang alami. Di atas kepalanya, ia mengenakan kopiah rajutan dan usanka bulu coklat. Honoria telah membersihkan pewarna rambutnya dan kembali ke warna alaminya. Berengar memperhatikan hal ini dan tersenyum. Ia mengangguk setuju sebelum memuji kecantikan wanita itu. Harus kuakui, Honoria, kamu terlihat sangat cantik dengan pakaian musim dinginmu. Honoria tersenyum mendengarnya. Jarang sekali Berengar memuji penampilannya. Akhir-akhir ini, ia sibuk dengan istri-istrinya yang lain dan kurang memberikan perhatian yang dibutuhkannya.
Honoria hanya senang akhirnya mereka berdua bisa menghabiskan waktu bersama. Karena itu, ia mengungkapkan antusiasmenya untuk perjalanan itu. Aku menantikan perjalanan ini. Senang sekali akhirnya bisa berdua saja tanpa gangguan dari yang lain. Menanggapi hal ini, Berengar hanya terkekeh sebelum mengangguk. Perjalanan kereta menuju perbatasan berlanjut selama beberapa jam sebelum keduanya tiba di tujuan. Setelah itu, Berengar turun dari kereta dan membawa Honoria ke area tempat mereka bertemu dengan para prajurit yang akan menjadi pengawal mereka. Berbeda dengan Berengar yang mengenakan seragam musim dingin bergaya Perang Dunia II, para prajuritnya mengenakan seragam bergaya akhir Perang Dunia I. Kapten yang memimpin unit tersebut segera memberi hormat kepada Kaisar dan menanggapi dengan informasi yang ingin didengar Berengar. Tuan, kami siap untuk perjalanan ini. Kami bisa berangkat kapanpun Tuan siap. Berengar tersenyum ketika mendengar ini dan membalas hormat pria itu. Baiklah kalau begitu. Kita akan segera berangkat. Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan di perbatasan ini. Setelah berkata demikian, Berengar dan Honoria naik ke salah satu gerbong, lalu melaju melewati perbatasan utara menuju Denmark. Pasangan itu mengamati dari dalam gerbong sambil memandangi perbatasan Jerman yang telah mereka tinggalkan. Berbeda dengan sebagian besar perbatasan Kekaisaran Jerman, Berengar hanya mempersiapkan sedikit pertahanan terhadap persatuan Kalmar yang bertetangga. Alih-alih sistem parit kokoh yang dilindungi kawat berduri, bunker beton bertulang, senapan mesin, dan ranjau darat, perbatasan dengan persatuan Kalmar hanyalah pagar rantai sederhana yang di atasnya dilapisi kawat berduri. Terdapat serangkaian pos pemeriksaan imigrasi kecil, yang memungkinkan lebih banyak orang untuk masuk ke Reich daripada tempat lain di dunia. Alasannya sederhana. Tidak hanya terdapat aliansi militer dengan Kalmar Union, tetapi penduduknya juga dianggap sebagai saudara sepupu Jerman. Karena kedua faktor ini, Kalmar Union memiliki undang-undang imigrasi khusus dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Bukan hanya seluruh keluarga dapat menyeberang ke Reich dengan mudah, tetapi mereka juga dapat memperoleh kewarganegaraan Jerman melalui pengabdian kepada negara. Tentu saja, para imigran ini harus belajar bahasa Jerman, berasimilasi dengan budayanya, dan lulus ujian tertulis tentang sejarah bangsa. Namun, hanya itu yang harus dilalui orang-orang Nordik untuk berimigrasi ke Reich. Berbeda dengan negara-negara lain di dunia, kewarganegaraan hanya bisa diperoleh melalui perkawinan silang antar generasi. Negara-negara Nordik jauh lebih mudah mendapatkan kewarganegaraan, yang memiliki banyak manfaat. Honoria memandangi ratusan imigran Nordik yang berbaris di pos perbatasan sementara kereta mereka semakin menjauh. Ia menyadari perbedaan perlakuan yang diterima orang-orang ini dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia dan segera mengungkapkan rasa ingin tahunya. Katakanlah, Berengar, mengapa para imigran dari Kalmar Union diperlakukan jauh lebih baik daripada orang-orang dari tempat lain? Berengar terkejut melihat Honoria tidak menyadari alasannya. Ia pikir itu sudah jelas. Namun, karena Honoria yang bertanya, ia tidak akan menyembunyikan alasannya. Sederhana saja. Tidak seperti belahan dunia lainnya, bangsa Nordik dan Jerman memiliki nenek moyang yang sama. Meskipun ada beberapa perbedaan bahasa dan budaya, saya menganggap mereka sepupu orang Jerman, dan karena itu, saya memberi mereka jalur kewarganegaraan yang lebih mudah. Hal yang sama tidak berlaku untuk belahan dunia lainnya. Meskipun pada suatu masa bangsa Jerman menyebar ke seluruh Eropa, wilayah-wilayah tersebut telah lama dipengaruhi oleh belahan dunia lain, dan tidak lagi bersifat Jermanik. Honoria mengangguk dalam diam sambil merenungkan alasan ini. Berdasarkan pemahamannya tentang kebijakan imigrasi Reich dan persyaratan kewarganegaraan, tampaknya hal itu lebih didasarkan pada warisan daripada kualifikasi. Ia tidak mengerti mengapa demikian, tetapi untuk saat ini, ia tidak mempertanyakannya. Mungkin nanti ia akan bertanya kepada suaminya mengapa ia merasa hal ini perlu. Untuk saat ini, ia lebih memikirkan perjalanan di depan, sehingga ia menyandarkan kepalanya di bahu Berengar sementara mereka berdua duduk di dalam kereta berlapis kanvas, tak terpengaruh oleh salju yang turun dari langit. Perjalanan ke hutan suci akan panjang, dan ia siap menanggung apapun yang akan diberikan para dewa kepada mereka. Bab 717 Negeri Ajaib Musim Dingin. Sudah beberapa jam sejak perjalanan melewati perbatasan Jerman dimulai. Sejak itu, Berengar dan Honoria tetap berada di dalam kereta mereka. Namun, akhirnya, karavan itu berhenti di antah-berantah. Meskipun mereka berada di jalur yang benar menuju lokasi yang ditandai Linde sebagai hutan suci potensial, matahari telah mulai terbenam, dan tidaklah bijaksana untuk melanjutkan perjalanan mereka dalam kegelapan. Malam-malam musim dingin yang dingin di Denmark tidak bisa dianggap remeh. Akibatnya, Garda Kekaisaran membentuk penghalang dengan gerobak mereka, seperti yang dilakukan para pionir dalam sejarah Amerika. Dari sana, mereka membangun lubang api unggun besar di tengah dan menancapkan tenda mereka ke tanah. Mendirikan kemah merupakan proses yang cukup cepat, karena mereka adalah para profesional terlatih yang berpengalaman luas di bidangnya. Berengar dan Honoria tidak tinggal diam dan mendirikan tenda mereka sendiri. Di dalamnya,
Mereka meletakkan tungku kayu bakar, serta kasur futon dengan beberapa lembar wol tebal dan selimut bulu angsa. Sang kaisar memasak sebagian ransum mereka yang dibawanya di atas tungku, dengan panci yang telah mereka siapkan untuk perjalanan. Sementara Berengar menyiapkan makanan, Honoria mengamati perkemahan. Tenda-tenda tersebar di dalam lingkaran yang dibentuk oleh gerobak-gerobak. Bahkan ada tenda-tenda yang dibuat untuk kuda-kuda agar mereka tetap nyaman, bahkan dalam cuaca beku. Para penjaga mengundi sedotan untuk menentukan siapa yang akan berjaga pertama sementara yang lain tidur di tenda masing-masing. Honoria memperhatikan hal ini saat ia menyaksikan salju turun lebat dari langit yang mendung. Ia tak pernah menyangka perkemahan yang didirikan untuk satu kompi tentara akan menjadi pemandangan yang indah. Namun, di matanya, ini benar-benar negeri ajaib musim dingin. Honoria tersenyum saat memasuki tenda dan mencium aroma makanan yang telah disiapkan Berengar untuknya. Tidak seperti wanita-wanita Berengar lainnya, ia justru menikmati makanan yang dimakan di lapangan oleh para prajurit. Selama beberapa tahun terakhir, ransum makanan telah berkembang hingga kini terasa nikmat untuk dimakan. Berkat kemajuan teknologi pengawetan makanan dan ilmu material, Berengar telah memperkenalkan ransum khusus kepada militer yang lebih dari sekadar makanan kaleng. Makanan darurat beku kering dari masa lalu Berengar menginspirasi ransum edisi terbaru para prajurit. Alasan pembuatan ransum ini sederhana, yaitu demi efisiensi. Ransum ini tidak hanya dapat bertahan hingga 25 tahun jika dibiarkan begitu saja, tetapi juga mudah disiapkan dan rasanya jauh lebih lezat daripada ransum yang sebelumnya diberikan kepada para prajurit. Setelah menyiapkan makanan, Berengar dan Honoria menyantap hidangan yang sederhana namun mengenyangkan. Entah mengapa, suasana hati wanita itu sedang baik, dan suaminya pun memperhatikan hal itu. Ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya apa yang membuatnya begitu bahagia. "Kamu tampak sangat bahagia. Apakah ada alasan khusus?" Honoria terkikik mendengar ini. Ia terus menyantap makanannya sambil berbicara sebentar-sebentar. "Tentu saja. Akhirnya aku bisa punya waktu berdua denganmu. Terakhir kali kita berpetualang bersama, kau tersesat, dan aku khawatir kau sudah mati. Kau tidak tahu betapa stresnya aku saat itu. Jika kau mati di bawah pengawasanku, aku tahu Linde kemungkinan besar akan membunuhku. Namun, kali ini, perjalanannya tidak berbahaya. Sebaliknya, kita sendirian di negeri ajaib musim dingin ini, tanpa ada ancaman di sekitar yang perlu dikhawatirkan. Kenapa aku tidak bahagia?" Berengar merenungkan kata-kata Honoria sejenak. Memang benar ia tidak menghabiskan waktu berduaan dengannya sebanyak yang seharusnya. Faktanya, jadwal mereka sering bentrok, dan Honoria mungkin adalah istri yang paling jarang ia habiskan waktu bersamanya. Ia mencibir ketika teringat apa yang dikatakan wanita itu tentang Linde dan langsung menggodanya. "Jadi kau khawatir Linde akan meminta pertanggungjawabanmu kalau aku mati di bawah pengawasanmu?" Honoria memasang wajah getir ketika mendengar ini. Ia teringat amukan Linde melalui telegraf ketika mengetahui Berengar hilang. Ia bersyukur tidak harus menyaksikan omelan itu secara langsung, karena jika ia menyaksikannya, ia takut Linde akan memukulnya. Namun, waktu telah berlalu sehingga Honoria menganggap semua kejadian ini lucu dan tertawa kecil sambil bercanda dengan suaminya. "Kamu tidak tahu betapa menakutkannya istrimu, kan?" Mendengar ini, Berengar berpikir sudah saatnya untuk menggoda Honoria lebih jauh dengan berpura-pura tidak tahu. "Yang mana?" Menanggapi kata-kata Berengar, Honoria hanya menatapnya dengan tatapan bertanya. Tatapannya saja seolah bertanya apakah ia benar-benar perlu menjawab pertanyaannya. Hal ini membuat Berengar tertawa sambil menepuk kepala gadis itu sebelum menuangkan 2 cangkir anggur untuk mereka. Setelah memberikan 1 cangkir kepada Honoria, ia menyesap cangkirnya sendiri sebelum berkomentar. Kemarahan seorang wanita itu mengerikan, ya. Jangan bilang dia menganggapmu bertanggung jawab atas hilangnya aku di Brandstad. Honoria meringkuk di samping Berengar dan menyandarkan kepalanya di bahunya sembari menceritakan perincian yang tidak diketahuinya. "Oh, dia benar-benar marah. Meskipun aku hanya berbicara dengannya lewat telegraf, aku tahu dari kata-katanya bahwa dia tidak hanya marah atas kepergianmu, tetapi juga patah hati. Dia ingin kau ditemukan hidup-hidup dengan segala cara, bahkan jika itu berarti membakar seluruh benua dan membunuh semua orang di dalamnya. Tahukah kamu bahwa dia bahkan mengancam akan bunuh diri jika kamu mati di dunia baru jauh dari pelukannya? Rencananya adalah melahirkan anakmu, lalu bergabung denganmu di akhirat, meninggalkan anak-anakmu untuk dibesarkan oleh yang lain. Aku mencintai wanita itu, tapi terkadang dia bisa sangat menyebalkan, terutama jika menyangkut keselamatanmu. Baiklah, cukup tentang Linde dan obsesinya yang tidak sehat padamu. Malam ini adalah malam pertama kita berduaan setelah sekian lama, dan aku berencana untuk memanfaatkannya." Berengar terkekeh mendengarnya. Ia segera menghabiskan isi anggurnya sebelum menuangkan secangkir lagi. Karena ia hanya berdua dengan Honoria, mungkin sebaiknya ia mengalihkan pembicaraan ke sesuatu yang lebih menarik bagi Honoria. "Jadi bagaimana dengan pembajakan dan eksplorasi?"
Honoria mengangkat cangkirnya, memberi isyarat kepada Berengar untuk mengisi ulang, yang dengan senang hati dibantunya. Selagi pria itu mengisi cangkirnya, ia mengoceh tentang penemuan-penemuan sebelumnya. Saya ingin sekali memberitahu Anda kabar gembira, tapi sudah lama tidak ada konflik laut besar, jadi kru saya sibuk dengan eksplorasi. Mereka telah memetakan garis pantai yang luas di dunia baru, serta wilayah-wilayah Afrika yang sebelumnya belum ditemukan. Ngomong-ngomong, bukankah seharusnya kita melakukan ekspedisi ke ujung selatan Afrika? Apa yang terjadi? Berengar mendesah ketika mendengar ini sebelum mengungkapkan rencananya untuk ekspedisi itu. Awalnya, saya berencana berlayar ke Afrika tahun ini, tetapi tampaknya kita harus menunggu hingga musim semi. Meskipun bisa jadi lebih lambat. Jika kepausan berbaris di tanah kita tahun depan, kita mungkin harus menunda ekspedisi ke tanggal yang lebih lama lagi. Dengan perang di Tanah Suci yang memasuki tahap saat ini, tidak akan lama lagi sebelum tentara salib menyadari bahwa mereka terjebak di Mediterania dan akan mencoba memaksa kembali ke rumah mereka. Satu-satunya cara mereka bisa mencapai ini adalah dengan berlayar ke Balkan dan berbaris di perbatasan timur kita. Dengan mengalahkan Paus, saya hampir menjamin bahwa pasukan tentara salib harus menyerang dari timur. Hal ini akan memudahkan pertahanan tanah air. Setelah kita menghancurkan kepausan dan meraih hegemoni atas dunia barat, aku akan berada di posisi yang lebih baik untuk mengirimkan ekspedisi ke Afrika dan dunia baru. Sampai saat itu tiba, kau hanya perlu bersabar. Honoria mendesah mendengar ini dan minum dari cawannya. Ia tahu rencana awal untuk berlayar dalam beberapa bulan lagi terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Oleh karena itu, ia hanya menganggukkan kepala dalam diam. Mungkin butuh 1 tahun lagi sebelum ia berlayar ke belahan dunia lain yang belum dijelajahi bersama suaminya. Berengar memperhatikan ekspresi kerinduan di wajah wanita itu dan menghiburnya dengan memberi kabar baik. Baiklah, pikirkan seperti ini, jika tentara salib mencoba berlayar ke Balkan untuk menyerang perbatasan timur kita, kamu dan gadis-gadismu akan memiliki banyak peluang untuk melakukan pembajakan. Ketika Honoria mendengar ini, dia kembali ke sikap cerianya sebelumnya dan menganggukkan kepalanya 3 kali. Baguslah. Sudah lama sejak aku dan gadis-gadis itu menjarah lautan. Kurasa orang-orang sudah lupa dengan prestasi kita dalam pembajakan. Berengar terkekeh mendengarnya dan memeluk Honoria erat-erat. Setelah hening sejenak, mereka berciuman penuh gairah, lalu menjatuhkan diri ke kasur futon dan menanggalkan pakaian masing-masing. Honoria tidak berbohong ketika mengatakan akan memanfaatkan perjalanan ini. Ia tidak berencana membiarkan Berengar beristirahat malam itu. Bab 718 Penumpang Gelap Kecil. Saat Berengar sedang dalam perjalanan ke Kalmar Union, Yasmin sibuk mengajari putranya yang masih kecil, Ghazi, tata krama yang baik tentang bagaimana bersikap sebagai Sultan Al-Andalus. Anak laki-laki itu mengenakan pakaian kebesaran kekaisarannya sendiri, sementara ibunya mengenakan kaftan yang berhias indah. Ia membetulkan postur tubuh anak laki-laki itu sementara mereka berdua bercermin. Sang ibu tersenyum manis saat menasihati putranya. Sekarang setelah menjadi sultan, kau harus belajar bagaimana bersikap dengan benar. Berdirilah tegak, luruskan punggungmu, dan angkat dagumu tinggi-tinggi. Kau harus selalu bersikap seolah-olah kau seorang pemimpin, dengan aura berwibawa di sekitarmu. Di Al-Andalus, kau adalah sultan, dan itu berarti kau tidak boleh menoleransi ketidakhormatan dari siapapun, apapun jabatannya. Ghazi menatap ibunya dengan mata kuningnya dan menganggukkan kepalanya sebelum menjawab wanita itu dengan senyum menawan di wajahnya. Ya, ibu. Melihat putranya berpakaian bak kaisar kecil, dan dengan ekspresi hangat di wajahnya, Yasmin merasa bangga. Ia membelai rambut pirang putranya dan memeluknya sebelum memujinya. Bagus sekali, Ghazi. Kamu harus selalu menghormati orang yang lebih tua, terutama orang tuamu. Anak laki-laki itu menikmati hangatnya pelukan ibunya sambil menatap penampilannya yang luar biasa di cermin dengan senyum rendah hati. Ia terlalu muda untuk benar-benar memahami semua intrik yang berkaitan dengan posisinya. Yang ia butuhkan hanyalah persetujuan dari ibu dan ayahnya. Keduanya tampak puas dengan penampilannya. Menariknya, ayahnya tidak ada dimanapun, sehingga anak laki-laki itu segera menanyakannya. Di mana ayah? Senyum getir manis terbentuk di bibir cantik Yasmin saat ia membelai rambut pirang putranya ke samping. Ayahmu sedang dalam kunjungan diplomatik penting ke Korea Utara. Dia akan kembali dalam beberapa minggu. Untuk saat ini, aku khawatir kau terjebak denganku. Anak laki-laki itu hanya bisa tersenyum dan mengangguk mengerti. Ia hanya tahu sedikit tentang tugas ayahnya, atau makna sebenarnya di balik kunjungannya ke Korea Utara. Namun, jika ibunya bilang itu penting, ya pastilah begitu. Ia hanya berharap bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan pria itu. Saat Yasmin sedang memberikan instruksi kepada putranya tentang tata cara menghadiri sidang, terdengar ketukan di pintu yang memperlihatkan sosok Adela. Suasana hati Yasmin langsung memburuk saat melihat perempuan itu memasuki ruangan. Hubungannya dengan Adela sedang tidak baik. Lagi pula, mereka berdua berasal dari agama yang berbeda, dan keduanya sangat teguh dalam keyakinan mereka.
Namun, Adela tampaknya tidak peduli siapa yang menyembah Tuhan yang tepat saat itu, dan malah tampak mencari sesuatu, atau seseorang. Ia segera menyuarakan kekhawatiran ini sambil menatap perempuan Mor dan anak blasterannya. Yasmin, kamu lihat Alexandros. Waktunya les harian, dan aku belum ketemu dia. Yasmin merenungkan pertanyaan ini sejenak. Setelah dipikir-pikir, ia sepertinya tidak ingat pernah bertemu dengan anak laki-laki itu beberapa hari terakhir. Hal ini membuatnya sedikit khawatir dan langsung bertanya kepada Adela tentang hal ini. Adela, kapan terakhir kali kamu melihat Alexandros? Adela langsung mengerti maksud pertanyaan ini, membuat rahangnya ternganga kaget. Ia belum melihat anak laki-laki itu sejak orang tuanya pergi. Meskipun Alexandros sering menyelinap dan meratap setelah ayah dan ibunya pergi, memang jarang baginya untuk menghilang begitu lama. Ia segera bergegas keluar dan bertanya kepada para perempuan lain yang masih tinggal di rumah, kemana anak laki-laki itu lari. Saat itu, Berengar dan pasukannya masih berkemah di gurun musim dingin Jutland. Tiba-tiba, badai salju melanda, dan para prajurit terjebak di posisi mereka, tidak dapat bergerak maju tanpa kesulitan berarti. Untungnya, Berengar membawa persediaan yang cukup dan tidak khawatir sedikitpun. Namun, ia telah menghabiskan sisa jatah hari pertamanya, dan memutuskan sudah waktunya untuk keluar dan mengambil lagi. Maka, ia bergegas berpakaian pagi-pagi sekali, sementara Honoria masih tertidur telanjang di balik selimut. Berengar berjalan menembus hujan salju dan mendekati gerobak terdekat, tempat ia memilah-milah isinya untuk mencari persediaan ransum lainnya. Dengan lampu minyak di tangan, ia mencari-cari di dalam gerobak yang gelap hingga ia melihat seorang anak kecil menggigil di sudut. Jantung Berengar hampir berhenti berdetak saat ia menatap wajah putranya yang hampir membeku. Butuh beberapa saat bagi hal ini untuk meresap ke dalam otaknya sebelum ia memeriksa kondisi anak itu. Alexandros, ngapain kamu di sini? Persetan, kamu baik-baik saja. Kamu pasti kedinginan. Entah bagaimana, bocah itu berhasil menyelinap dalam perjalanan, kemungkinan besar bersembunyi di antara perbekalan mereka. Beruntung baginya, ia mengenakan pakaian musim dingin yang tebal seperti orang tuanya, dan menutupi dirinya dengan selimut bulu. Kalau tidak, kemungkinan besar ia sudah lama meninggal karena hipotermia. Berengar tidak ragu-ragu, dan cepat-cepat menangkap anak laki-laki itu, dan menyeretnya kembali ke tendanya, seketika membangunkan istrinya dengan kepanikan dalam suaranya. Sayang, cepat ambilkan air mendidih. Berengar menanggalkan pakaian dingin anak laki-laki yang setengah sadar itu sebelum membaringkannya di balik selimut tebal, sementara ibunya terbelalak kaget melihat pemandangan itu. Ia tak percaya putranya ikut serta dalam perjalanan ini. Tentu saja, naluri keibuan Honoria terpacu saat ia melompat dari tempat tidur dan menyiapkan sepanci air mendidih. Berengar segera merogoh kotak P3K terdekat dan mengeluarkan kompres hangat keringnya, yang ia gunakan untuk menaikkan suhu tubuh anak laki-laki itu. Akhirnya Honoria datang membawa air yang telah mendingin dari air mendidih yang mendidih hingga mencapai suhu panas alami, lalu memberikannya kepada putranya. Mereka terus merawat kondisinya selama 1 jam sebelum ia membuka mata, terkejut melihat pemandangan itu. Alexandros menatap ibunya yang telanjang, dan ayahnya yang berpakaian lengkap, menatapnya dengan cemas. Ia tidak tahu apa yang telah terjadi sejak ia tertidur di kereta malam sebelumnya, tetapi orang tuanya tampak sangat khawatir. Honoria langsung menangis ketika menyadari anaknya baik-baik saja dan memeluknya erat-erat. Alexandros hanya memiliki satu pertanyaan di benaknya saat ia menatap orang tuanya dengan bingung. Ibu, kenapa ibu telanjang? Ketika melihat anak laki-laki itu cukup sehat untuk melontarkan pernyataan bodoh seperti itu, wanita itu menjentikkan kepala putranya dan memarahinya. Apa yang kau pikirkan dengan menyelinap di perjalanan ini? Kau bisa saja terbunuh. Berengar sangat marah kepada putranya. Ia pun tak kuasa menahan kata-katanya. Kau membuatku setengah mati khawatir, nak. Sebaiknya kau punya alasan kuat untuk tindakanmu. Di antara kemarahan ibunya dan kemarahan ayahnya, anak laki-laki itu langsung menangis terseduh-seduh dan menangis di pelukan ibunya. Aku nggak mau sendirian lagi. Kalian berdua selalu meninggalkanku kalau lagi berpetualang. Sekali ini saja, aku ingin jadi bagian dari hidup kalian. Berengar awalnya ingin memukul pantat putranya hingga pantatnya semerah apel, tetapi ia akhirnya mengurungkan niatnya setelah mendengar hal itu. Fakta bahwa anak laki-laki itu telah memikirkan jauh-jauh hari tentang bagaimana merencanakan pelariannya dari istana dengan sempurna tanpa diketahui orang tua, para pengawal, atau anggota keluarganya yang lain, menunjukkan bahwa kecerdasannya patut dipuji. Berengar langsung bertanya kepada anak laki-laki itu bagaimana ia bisa melakukan semua ini. Coba jawab satu pertanyaanku, nak. Bagaimana kau bisa mengikuti kami sejauh ini tanpa ketahuan? Alexandros menatap ayahnya seolah tidak sepenuhnya memahami pertanyaan itu. Ia merasa pertanyaan itu tidak terlalu mengesankan. Ia telah berulang kali mengamati bagaimana Berengar dan pasukannya tidak memeriksa barang-barang setelah awalnya mengemasnya. Jadi, ia hanya mengambil risiko yang telah diperhitungkan. Yah,
Kalian tidak pernah memeriksa peti-peti berisi amunisi setelah kalian mengemasnya, jadi aku menyelinap ke dalam salah satunya dan mengikuti kalian dalam perjalanan. Apa itu benar-benar mengejutkan? Berengar tercengang. Setelah amunisi dikemas, ia tak pernah merasa perlu memeriksanya sampai dibutuhkan. Namun, yang dilakukan anak laki-laki ini adalah mengeluarkan beberapa kaleng amunisi bekas agar bisa masuk ke dalamnya. Dengan ukuran dan berat badannya, perbedaannya tak terlihat, tetapi tetap saja, gagasan bahwa anak laki-laki itu akan mempertaruhkan segalanya hanya agar ia bisa ikut membuat Berengar kesal. Ia tak kuasa menahan diri untuk mengutuk anaknya atas kecerobohannya. Saat kita kembali ke Kufstein, kamu akan dihukum selama setengah tahun. Alexandros langsung cemberut saat memprotes keputusan ini. Itu tidak adil. Berengar menjentik kepala anak laki-laki itu sebelum berteriak padanya. Kau tak hanya membahayakan nyawamu sendiri, tapi nyawa semua orang di sini dengan kebodohanmu. Kalau kau salah satu prajuritku, aku akan menyeretmu ke belakang dan menembakmu. Beruntung kau anakku. Honoria menempelkan dahinya ke telapak tangannya sambil mendesah. Ia tak habis pikir betapa sulitnya hal ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Berengar berusaha keras untuk mengambil keputusan, tetapi akhirnya mendesah karena kalah. Saya khawatir kita tidak punya pilihan lain. Kita akan membawanya bersama kita. Kita hanya perlu memberikan perhatian ekstra pada perlindungannya. Honoria mengangguk setuju. Itu keputusan yang paling bijaksana. Mereka sudah sangat dekat dengan tujuan mereka dan tidak bisa kembali ke Kufstein dengan mudah. Mereka hanya bisa mengawasi penumpang gelap kecil itu. Bab 719 Mimpi Masa Lalu bagian L. Mizuno Ai sedang berada di tengah perpustakaan. Ia baru saja mulai bersekolah di Akademi Militer Amerika Serikat, atau yang dikenal sebagai West Point, dan sangat antusias untuk melihat semua yang ditawarkan sekolah tersebut. Tidak seperti kebanyakan orang di akademi ini, ia adalah putri imigran Jepang yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di Amerika Serikat. Apa yang menginspirasinya untuk bergabung dengan West Point? Kemungkinan besar, kakeknya adalah seorang veteran tentara Kekaisaran Jepang, dan sering menceritakan kisah-kisah keberaniannya saat ia masih kecil. Sayangnya, kakeknya telah meninggal dunia bertahun-tahun yang lalu, tetapi Ai menghormatinya dengan bergabung dengan militer negara tuan rumahnya. Saat ini, ia sedang mencari meja untuk membaca materi terbaru yang ia dapatkan dari kelasnya. Sayangnya, semua meja sudah terisi. Ia harus mencari tempat lain untuk belajar, atau bergabung dengan mahasiswa lain. Logikanya, ia akan memilih meja dengan jumlah orang paling sedikit, agar mereka tidak mengganggunya saat ia belajar. Beruntung baginya, ada meja dengan hanya satu orang yang duduk di sana. Ia segera menyadari bahwa pemuda yang duduk di sana berpenampilan sangat biasa-biasa saja. Untuk wanita cantik seperti dirinya, ia jelas kurang diperhatikan. Jika Ai harus mengakui ada satu kelebihan pada pria itu adalah otot-ototnya yang terlihat jelas di balik seragamnya, meskipun hal ini bukanlah hal yang aneh di West Point karena bagaimanapun juga, tempat itu adalah akademi militer. Pria muda ini memiliki wajah yang sangat rata-rata, meskipun tampak lebih muda dari usianya yang sebenarnya. Rambutnya pirang stroberi dan mata biru langit dengan potongan rambut militer yang sporty, serta kulit putih pucat. Pria itu asyik membaca buku yang ternyata adalah Sang Pangeran, karya Niccolo Machiavelli. Buku ini bukan bacaan wajib, melainkan sebuah kesenangan pribadi. Ai tidak terlalu memperhatikan pria yang sangat biasa-biasa saja itu. Ia malah menarik kursi dan bertanya apakah ia boleh duduk di meja yang saat ini ditempati pria itu. Bolehkah saya duduk di sini? Julian bahkan tak mengalihkan pandangan dari bukunya, dan mengangguk dalam diam. Hanya ada satu alasan mengapa perempuan seperti Ai mau mengganggunya di waktu luang, yaitu karena tidak ada tempat duduk lain. Rasanya kurang ajar jika ia mengusir perempuan itu padahal ia tidak punya hak atas meja itu, selain fakta bahwa ia duduk di kursi ini setiap hari di sela-sela kelas. Melihat pria itu tipe yang tidak ramah, Ai tidak mempermasalahkannya, lalu duduk di meja. Ia harus belajar sendiri, jadi ia mengeluarkan buku dasar tentang strategi militer yang penting untuk salah satu mata kuliahnya. Julian mendongak sedikit untuk melihat apa yang sedang dibaca wanita itu dan mencibir sebelum menatap buku Julian sendiri. Ekspresi ini tak luput dari pandangan Ai, dan Ai pun segera bersuara membelanya. Apa kamu tidak senang aku membaca materi wajib untuk kelasku? Julian menggelengkan kepalanya sebelum menanggapi gadis itu. Tidak, saya hanya merasa sebagian teks di buku itu kuno. Banyak taktik itu dirancang untuk digunakan melawan pasukan konvensional, yang bukan musuh yang telah kita lawan selama 20 tahun terakhir. Kemungkinan kita terlibat perang melawan tentara konvensional selama masa bakti kita sangat kecil, kecuali, tentu saja, jika Anda berniat berkarir di militer. Ai tertegun mendengar jawaban pria itu. Mengapa dia ada di akademi militer jika dia tidak berencana untuk tetap di Angkatan Darat seumur hidup? Meskipun wajahnya biasa saja, Ai sudah penasaran dengan pria itu. Ia secara naluriah bertanya tentang alasannya kuliah di West Point.
Jika kamu tidak berniat berkarir di militer, lalu mengapa kamu ada di sini? Julian mendongak dari bukunya sekali lagi dengan sedikit ekspresi tidak senang di wajahnya, sebelum menanggapi pertanyaan gadis itu dengan nada sedikit kesal. Alasanku adalah alasanku sendiri, dan aku tidak cukup mengenalmu untuk membahasnya. Ai sangat marah ketika mendengar ucapan itu. Mengapa pria ini begitu kasar padanya? Ia masih muda, cantik, dan cerdas. Semua orang selalu memperlakukannya dengan hormat dan baik hati, namun pria ini hanya menunjukkan penghinaan sejak ia duduk. Ia hampir ingin bangkit dan pergi. Namun ketika menyadari tidak ada meja lain yang tersedia, ia menenangkan diri dengan mendesah berat. Pria kasar ini jelas tidak pantas mendapatkan perhatiannya, sehingga ia segera kembali bekerja, mengabaikannya sepenuhnya. Ia akan terus belajar hingga larut malam, sementara Julian duduk di hadapannya, membaca berbagai buku. Ia telah lama menyelesaikan Prince, dan memindahkan teks lain, kali ini tentang revolusi pertanian dan inovasi-inovasi yang dihasilkan pada masa itu. Selama berjam-jam duduk berhadapan, Ai tidak pernah melihat pria itu mengerjakan tugas. Ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya tentang perilakunya yang aneh. Apa kau tidak punya pekerjaan yang harus dilakukan? Kenapa kau duduk di sini membaca omong kosong ini? Sudah beberapa jam sejak terakhir kali mereka berdua berbicara, dan Julian sama sekali lupa bahwa wanita itu duduk di hadapannya. Ketika ia mendengar suaranya sekali lagi, ia mendesah frustrasi. Ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya mengapa wanita ini begitu mengganggunya. Mereka bahkan belum pernah bertemu sebelumnya. Ia segera menyuarakan kekesalannya, yang justru membuat Ai semakin kesal padanya. Mengapa kamu peduli dengan apa yang kulakukan di waktu luangku? Ai bingung ketika mendengar pernyataan itu, dan langsung mempertanyakan perkataannya. Waktu luang. Julian akhirnya meletakkan bukunya dan memelototi gadis menyedihkan yang duduk di hadapannya. Ia menjelaskan situasinya kepadanya seperti orang tua yang memarahi anak kecil. Ya, waktu luang. Saya sudah menyelesaikan pekerjaan minggu ini. Selain menghadiri kelas dan kegiatan kadet, saya bebas membaca apapun yang saya pilih di perpustakaan. Ai menatap anak laki-laki itu dengan kaget. Awalnya ia mengira anak itu hanyalah siswa yang kasar dan tidak tertib yang hanya membuang-buang waktu. Ia tidak percaya apa yang baru saja didengarnya, dan segera menginterogasinya. Tapi, baru hari Selasa. Julian segera menatap wanita itu dengan ekspresi jijik di wajahnya dan menjawab dengan satu kata. Julian sangat efektif memanfaatkan waktunya di universitas. Selain menghadiri kelas dan berpartisipasi dalam semua kegiatan kadet yang diwajibkan oleh Akademi Militer, ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Karena ia menghabiskan seluruh masa mudanya mempelajari banyak topik yang diwajibkan di universitas, ia dapat dengan cepat menyelesaikan PR-nya hanya dengan menghafal. Ia biasanya menghabiskan Senin malam untuk menyelesaikan tugas mingguannya, dan sisa waktu luangnya di perpustakaan untuk mempelajari hal-hal yang menarik minatnya. Tentu saja, ia tidak menceritakan semua ini kepada orang asing itu, dan hanya meninggalkannya dengan pertanyaan-pertanyaan lain. Sikapnya yang angkuh membuat Ai marah, dan akhirnya ia pergi dengan marah. Dalam benaknya, ia merasa ada hal yang lebih baik daripada berbasa-basi dengan pria kasar ini. Julian segera kembali bekerja, dan tidak lagi memikirkan gadis asing itu atau mengapa ia begitu mengganggunya. Ia menghabiskan sebagian besar malam di perpustakaan sebelum kembali ke kamarnya dan tidur tepat 4 jam. Keesokan harinya, setelah Ai selesai dengan semua kelas dan kegiatan kadetnya, ia kembali ke perpustakaan dan melihat Julian duduk di tempat yang sama persis, dengan buku yang berbeda di tangannya. Meskipun kali ini ada banyak meja kosong, gadis itu memilih untuk duduk di sebelahnya lagi. Begitu Julian melihat ini, ia merasa frustrasi, tetapi ia memutuskan untuk menahan diri. Ia ingin berinteraksi dengan gadis ini sesedikit mungkin, dan selama gadis itu menyimpan pertanyaannya sendiri, ia tidak ingin memprovokasinya. Ai terus mengerjakan tugas sekolahnya yang penting dan memutuskan untuk bersaing dengan pria aneh ini. Jika pria itu bisa menyelesaikan seluruh tugasnya dalam seminggu dalam 1 hari, maka jelas ia juga bisa. Selama ini, ia selalu memastikan memiliki cukup waktu luang agar bisa bersantai, karena ia tahu perjalanan melalui West Point akan sulit. Namun, tatapan meremehkan yang diberikan pria itu padanya, seolah-olah ia hanyalah orang biasa, justru mendorongnya untuk membuktikan bahwa ia lebih baik darinya. Tepat setelah memikirkan hal itu, Itami terbangun dari mimpinya, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ia tidak tahu mengapa ia memimpikannya pertemuan pertamanya dengan Julian, tetapi hal itu langsung membuatnya depresi. Dia tidak memikirkan kenangan itu selama beberapa waktu dan tersenyum pahit ketika menyadari bahwa awalnya dia tertarik pada Julian karena, tidak seperti orang lain dalam hidupnya yang memperlakukannya seperti anak ajaib. Julian memandangnya seolah-olah dia berada di bawahnya. Ia ragu apakah ia pernah berhasil meyakinkan pria arogan itu bahwa ia setara dengannya, tetapi raut wajah Julian yang terganggu ketika ia duduk di hadapannya membuat perempuan itu terkikik. Setelah beberapa saat, ia pun tertidur kembali. Kali ini,
Ia tidak akan memimpikannya masa lalu. Bab 720 Tersandung Pohon Dunia. Hari-hari berlalu, dan badai salju yang memerangkap Berengar, Honoria, dan anak mereka pun lenyap. Berkat itu, ketiganya dan para prajurit yang melindungi mereka semakin dekat dengan target operasi rahasia mereka. Segera setelah memasuki perbatasan yang mengelilingi hutan lebat, Berengar merasakan kehadiran supranatural. Sekilas, kawasan hutan ini tampak biasa saja. Dulunya hanyalah hutan pinus kecil yang tertutup salju. Namun, ada sesuatu yang menyeramkan yang membuat Berengar merasa gelisah. Ia tahu ia telah menemukan tempat yang tepat. Maka, ia segera menyampaikan kekhawatirannya kepada orang-orang di bawah komandonya. Tetap waspada, anak-anak, kita tidak tahu apa yang ada di hutan ini. Para pria itu tidak menyadari hal-hal gaib, dan mengira Kaisar terlalu berhati-hati. Mereka tetap memeriksa senjata mereka untuk memastikan apakah sudah terisi peluru. Setelah memastikan hal ini, mereka memasang bayonet ke laras senapan mereka. Honoria sangat berhati-hati, karena ia menyadari potensi bahaya yang akan dihadapinya dan keluarganya. Ia menggendong putranya yang masih kecil di punggungnya dan menguliahinya sambil mengisi peluru ke dalam bilik senapan paritnya. Alexandros, kau harus bersikap baik. Selalu dukung aku. Apapun yang kau lakukan, jangan berkeliaran di hutan. Alexandros menatap tindakan ibunya dengan sedikit rasa heran di matanya. Ia juga ingin dipersenjatai saat ini, tetapi sayangnya ia terlalu muda untuk diberi hak istimewa seperti itu. Ia hanya bisa mengangguk setuju. Ia sudah cukup mendapat masalah karena menyelinap. Ia tak ingin menambah hukumannya. Berengar mengeluarkan pistol P25-nya, yang berbasis Luger, dan mengisi peluru ke dalam biliknya sebelum melangkah maju memasuki hutan dengan ekspresi gembira di wajahnya. Mungkin karena anugerah keberanian yang diterimanya dari Baduhena, tetapi ia tidak merasa takut saat menerjang hutan yang berpotensi berbahaya itu. Para prajuritnya segera mengikutinya dari belakang saat mereka melesat maju menuju tempat yang tak diketahui. Begitu rombongan prajurit elit itu memasuki hutan, mereka menyadari pepohonan tampak jauh lebih tinggi daripada seharusnya. Dari sudut pandang orang luar, pohon-pohon pinus ini tingginya sekitar 50 hingga 80 kaki dan tertutup salju. Namun, begitu mereka menginjakkan kaki di hutan, panjang batang pohon mereka tampak mencapai ratusan, bahkan ribuan kaki. Mustahil untuk memastikannya karena kabut tebal menutupi pandangan para prajurit, sehingga sulit untuk melihat bahkan beberapa kaki di depan mereka, apalagi melihat besarnya pepohonan yang besar. Terlepas dari perbedaan ukuran pepohonan di sekitarnya, tidak ada sedikit pun salju yang terlihat, dan cuaca di dalam hutan lebat itu cukup sejuk. Sedemikian rupa sehingga para pria merasa tidak nyaman dengan pakaian musim dingin mereka yang tebal. Ketika Berengar memandangi batang-batang pohon yang besar, ia merasa seolah-olah ia seharusnya mengenakan helm seperti yang telah dipilih dengan bijak oleh para prajuritnya. Tak terbayangkan betapa parahnya kerusakan yang dapat ditimbulkan buah pohon pinus pada kepalanya jika jatuh menimpanya dari ketinggian seperti itu. Ia langsung berbalik untuk memerintahkan seorang pria memberinya helm, tetapi mendapati bahwa ia benar-benar sendirian. Peristiwa mendadak ini mengejutkan Berengar. Sesaat yang lalu, istri, putra kecilnya, dan satu kompi garda kekaisarannya mengapitnya. Kini ia tampak sendirian di tengah kabut. Ia segera memanggil yang lain, berharap mereka hanya bersembunyi di balik kabut. Honoria, Alexandros, apakah ada orang di luar sana? Mengejutkan, sebuah suara feminin namun asing memanggilnya dari tengah kabut. Namun, nadanya jauh dari kata menyenangkan, malah terdengar seperti seorang pemburu yang sedang mengintai mangsanya. Mereka tidak bisa mendengarmu. Kamu sendirian di sini, hanya aku yang menemanimu. Berengar langsung bereaksi dengan mengangkat pistolnya ke arah suara bermusuhan itu. Ia tak ragu melepaskan tembakan ke kabut, berharap melukai siapapun yang menguntitnya. Sayangnya, yang dilihat Berengar hanyalah sepasang mata emas yang bersinar menghilang ke dalam kabut, dan suara tawa melengking bergema di udara. Kau pikir kau bisa menyakitiku dengan cara seperti itu? Kalau kau ingin bertemu istri dan anakmu lagi, kusarankan kau mencariku. Itu pun kalau kau berhasil menemukanku. Nada mengejek dalam suara wanita itu membuat sang kaisar marah, menyebabkan dia melepaskan beberapa tembakan secara acak ke dalam kabut, sembari dia memanggil pemilik suara mengejek itu. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan dariku? Kali ini keheningan total, dan Berengar tak punya pilihan selain berjalan terlatih-tatih menembus kabut, berharap menemukan yang lain. Sementara Berengar dengan hati-hati menyusuri hutan berkabut, Honoria dan Alexandros ditawan oleh seorang gadis muda yang tampaknya masih remaja. Gadis ini mengenakan penutup mata, dan sangat mirip Adela di masa mudanya, dengan rambut kuncir dua emas khas sang ratu muda di masa mudanya. Tidak seperti Adela, gadis muda ini berpakaian layaknya wanita Viking, dengan jubah berlapis bulu yang menghiasi gaunnya. Ketika Honoria menatap wanita asing ini, ia langsung mengira wanita itu adalah Adela dan langsung menyuarakan kebingungannya dengan lantang. Adela. Bagaimana ini mungkin?
Wanita itu mengerutkan kening saat menyadari bahwa wanita Yunani Romawi itu telah salah mengidentifikasi dirinya dan bereaksi terhadap kebingungan Honoria dengan kata-kata tegas. Anak bodoh, apa kau pikir aku ratu yang picik? Aku jauh lebih tua dari yang kau bayangkan. Kau seharusnya menghormatiku, terutama karena akulah yang mengendalikan nasibmu. Kebanggaan yang meluap-luap ini, yang datang dari seorang wanita yang tampak seperti permaisuri muda, membuat Honoria tersenyum canggung. Siapapun wanita aneh ini, ia pasti memiliki aura yang sama dengan Adela, terutama sebelum ia menjadi lebih toleran terhadap wanita-wanita lain milik Berengar. Ia tidak menganggap serius omelan wanita itu tentang mengendalikan takdirnya. Ia berasumsi bahwa maksud wanita itu adalah ia bisa memilih untuk membunuhnya atau tidak, bukan bahwa ia benar-benar seorang penenun takdir. Honoria memandang sekeliling dan menyadari bahwa ia dan putranya sedang berkumpul di akar pohon besar yang panjangnya jauh melampaui jangkauan pandangannya. Bahkan tanpa kabut, ia tak tahu tinggi pohon itu. Batangnya yang besar seolah menjorok ke alam semesta. Ia mengamati perempuan buta itu sambil mengambil seember air dari sumur terdekat dan menggunakannya untuk menyiram pohon besar itu. Ini bukan air biasa, karena tampak seolah-olah terbuat dari kosmos itu sendiri. Titik-titik cahaya kecil menghiasi permukaan air hitam pekat itu saat mengalir ke batang pohon yang besar, menyebabkan sulur-sulurnya membesar. Honoria hampir tak percaya saat melihat ini. Ia punya banyak pertanyaan, tetapi wanita itu tampak tidak ramah. Wanita asing itu tiba-tiba menghentikan aksinya dan meletakkan ember air ke samping sementara senyum mengembang di bibir merah mudanya yang cantik. Sepertinya dia telah menemukan kita. Beberapa saat setelah mengatakan ini, Berengar menerobos semak-semak dan muncul di hadapan ketiganya dengan pistol di tangannya. Ketika melihat istri dan putranya selamat, ia menghela napas lega. Sesaat kemudian, ia melihat perempuan buta itu dan mengangkat alisnya dengan heran sambil memanggil perempuan itu dengan bingung. Adela. Wanita itu mendesah sambil menggelengkan kepalanya sebelum mengungkapkan identitasnya. Namaku Weird. Alasan aku mirip istri kecilmu adalah karena aku memilih wujud ini, karena aku tahu itu akan lebih menarik bagimu. Sejujurnya, aku terkejut kau bisa sampai di sini secepat ini. Lagi pula, fakta bahwa kau ada di dunia ini sejak awal menentang takdir itu sendiri. Berengar perlahan mendekati istri dan anaknya. Sambil melakukannya, ia dengan hati-hati menjaga pandangannya tetap pada Weird, takut Weird akan melakukan sesuatu yang drastis. Ia punya firasat tentang siapa sebenarnya wanita ini dan kekuatan macam apa yang dimilikinya. Tidak bijaksana memprovokasi seorang penenun takdir. Setelah memastikan istri dan putranya baik-baik saja, Berengar menurunkan senjatanya dan menanyakan pertanyaan yang terlintas di benaknya kepada gadis kecil yang buta itu. Dan apa yang diinginkan seorang non dariku? Yang lebih penting, apa yang telah kau lakukan pada anak buahku? Honoria tidak langsung bereaksi, karena ia tidak tahu mitologi Jermanik yang dirujuk suaminya. Namun, perempuan bernama Weird itu kembali tersenyum sambil berbicara dengan suara yang tidak sekasar saat pertama kali mereka bertemu di hutan. Oh, kujamin, saudari-saudariku menemani mereka. Jangan khawatir, mereka tidak terluka dan hanya tidur. Mereka tidak akan mengingat pertemuan tak terduga ini. Tapi aku penasaran bagaimana kau menemukan kami. Aku tidak menduga kedatanganmu ke pohon dunia. Bajingan tua itu benar-benar telah menyebabkan banyak masalah bagi kami dan saudari-saudariku dengan membawamu ke dunia ini. Kau seharusnya tidak berada di sini. Keberadaanmu di dunia ini telah mengganggu keseimbangan takdir itu sendiri. Berengar menatap pohon raksasa itu dengan takjub. Wanita itu baru saja menyebutnya pohon dunia, yang berarti ia berdiri di akar alam semesta. Atau setidaknya menurut mitologi Jermanik. Ia tak kuasa menahan diri untuk berlutut saat melihat Yggdrasil dan menunjukkan rasa hormatnya. Tindakan ini membuat non bernama Weird tersenyum semakin lebar. Ia mendesah berat sambil menatap makhluk dari dunia lain itu dengan rasa iba, terutama untuk dirinya sendiri. Sepertinya kau tahu cara menunjukkan rasa hormat yang pantas. Apapun alasanmu datang ke sini, kurasa aku akan mendengarkanmu. Lagi pula, jika aku dan saudara-saudara perempuanku menyingkirkanmu, aku yakin bajingan tua itu akan melampiaskan amarahnya pada kita. Sejak Berengar pertama kali bereinkarnasi ke dunia ini, ia dihantui banyak pertanyaan. Kini, setelah berhadapan langsung dengan sang penenun takdir, ia tahu inilah kesempatan terbaiknya untuk menjawab semuanya. Ia ingin memberikan Linde semua cinta yang ia inginkan, setelah perburuannya membawanya ke pohon dunia. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.